Gue mau nanya nih yang paling krusial sebenarnya. Mungkin yang paling ini banyak paling ya, Mas? Ini paling nih ya. Ini paling ya. Orang paling ya berarti ya. Orang pasti penasaran sama satu ini. Waktu di tahun berapa tuh berarti lo? 2008 ya. 2008 itu berapa biaya yang lo keluarin buat bayar sekolahnya? Anjir, gue lupa. Lo berapa, Dut? Banget. Gua itu lo 7.000 apa 8.000 ya? Totalnya. Iya, total berapa? Gue sangat ingat itu tanpa beasiswa itu sama dengan UPH pada saat itu. Gue masih ingat, lupa gue berapa. Enggak. Itu per quarter kan, kita per 3 bulan kan kalau nggak salah ya. Per quarter tuh pas zaman gue udah 7.000 kan? 7.000. Iya. Jadi Enrico kalau nggak salah 7.000. Kalau nggak salah pas gua itu 2008 4.500 per 3 bulan. Oke, berarti total 1,5 tahun ya. 1,5 tahun tuh berarti berapa tuh? Kali berapa ya? Berarti kali 6. Berarti kali 6. Sama itu 43.000. Kurang lebih waktu itu perhitungan gue tuh sekitar 50 lah. 50.000. Tapi udah 6 quarter dengan lu nambah apa sih itu namanya kalau kelas tambahan? Ya pokoknya kalau kelas tambahan tuh lo bayar lagi lah gitu. Kayak nambah kan, soalnya lu nambah kurikulum kan, lu nambah lagi. Nah, kurang lebih segitu. Itu tanpa beasiswa ya? Itu MI ya. Kalau LSCC berapa, Dem? LSM. MI pelit beasiswa. Dulu gue tadinya juga mau MI kan, tapi gue apply beasiswa cuman dikasih beasiswa 1.000, makanya karena gue nggak mampu gue nggak masuk situ. Lu kan telat. Lu kan ditawarin waktu itu ada full scholarship, gila lu telat. Lu yang emang lamban. Jadi guys, di sini tadi kita nungguin Demas mandi dulu, guys. Keluarin dong. Boom. Kalau mau gue keluarin nih, ini lo jagoan gue nih. Anjing dia duluan lagi. Apa, Dem? Gak usah ngindar dong. Kalau gue mah gondrong udah sering, Dem. Tapi kalau gini kan sedap. Dan lo zaman ini ada zaman kuis di RCTI ini zaman apa? Cool nih zaman cool. Ini Dem ngomong Dem, main Dem. Lu gimana Dem main drum? Berarti dengan semua hal itu masih bisa beli alat nggak sih? Kalian di sana masih mikir belanja nggak sih ke Guitar Center, ke SMS gitu? Kalau udah simbol udah pecah baru beli. Gue beli drum setelah lulus. Itu pun karena emang harus banget, karena di sana kalau lu mau manggung masalahnya lu nggak akan disediain. Iya, nggak akan disediain drum. Gak ada backline. Jadi kayak gue waktu itu udah gue mau nggak mau harus beli drum deh. Gue cari. Waktu itu Cordosora belum ada soalnya. Belum ada. Udah ada sih tapi gue cabut deh, gak mau. Cak. Gue tahu dari tadi lu nggak ngomong sonor, kenapa? Soalnya di sini ada 4 kanopus. Gak apa-apa. Kan 4. Tapi masih baru-baru. Tapi tamborin gue Dadi, nggak apa-apa kan Dadi? Gue juga punya warna merah. Tamborin Gramedia. Putih ada tuh. Semua punya tuh. Nanya Tapi gini, yang aku mau nanyain, kalian di sana tuh, maksudnya gue nih orangnya Indonesia banget gitu. Kalian tuh bikin bangga gak sih? Maksudnya orang-orang tuh, wah lo dari Indonesia terus jago banget kalian gitu. Gue mau tau dong, jujur aja gak apa-apa. Gue punya cerita kalau tentang itu. Gue dulu ke gereja sama kayak Marco dulu ke gereja. Kita punya teman namanya, dia MD-nya, dia band leadernya, dia salah satu teman baik gue juga di sana, tapi dia udah lebih tua daripada kita. Namanya Dan Lats, ada basis jazz gitu, tapi dia band leadernya di gereja itu. Gereja gue namanya Oasis di sana. Itu menurut gue dia pernah cerita ke gue kalau pas gue datang gue tanya, halo, lu main apa? Main drum? Ya dari Indonesia. Hah, Indonesia? Iya, dulu kakak gue kesini juga. Nih gue temennya ada beberapa temen gue orang Indonesia juga di situ. Cuman itu gereja di LA aja, gereja bule. Cuman dia bilang, ini ada apa ya? Indonesia kok yang main drum, dan somehow banyak banget yang main drum dari Indonesia. Gua, Marco, gue bilang kayak
Iya, gue adiknya Marco. Wah, ini ada apa sih dengan Indonesia? Jadi kayak menurut gue kayak, wih, lumayan aja bangga di gereja orang Indo semua. Walaupun dia nggak tahu tuh Indonesia tuh letaknya di mana, mereka nggak ada yang tahu kayaknya. Dia nggak tahu. Tapi mereka Dia tahu tahu Bali. Iya, mereka Bali, tahu Bali, tapi Bali nggak tahu tahu Bali. Indonesia. Gue pengen banget ke Bali. Lu pernah nggak ke Bali? Bukannya dekat negara lu ya? Itu negara gua. Tapi kita ke Bali dulu lah. Yuk, bareng-bareng. sama Marco tuh sering dibandingin gak sih kakak adik main drum di tempat yang sama gitu? Dia nggak tahu deh. Tahu beberapa lah yang udah dari dulu pasti tahu. Paling bedanya apa? Enggak sih, mereka sangat nggak membandingkan sih kalau di sana ya udah Nah main. itu tuh attitude yang bagus banget tuh ya, nggak suka banding-bandingin. Itu tuh perlu dipelajari sih tuh. Sebenarnya yang nggak ngebandingin dan mereka saling mengapresiate satu sama lain yang gue paling suka. Kayak misalnya temen gue drummer metal, dia bangga dengan dia main metal. Gue anak metal, bodo amat, fuck pop. Tapi dia bisa bilang gue dulu panggilan gue kalau di sana namanya Johnny Pocket. Gara-gara gue doyan banget John Mayer dan gue main groove lah, ibaratnya gue main pocket. Itu tuh dia bisa mengapresiasi segitunya. Gila, lo mainnya bisa segitunya, gue gak akan bisa sih. Dan gue gak mau, tapi lo keren gitu. Dan orang jazz ngelihat anak metal, wah lo sangar sih gitu gini. Dan mereka sangat mengapresiasi dan saling mendorong untuk jadi lebih baik tanpa terkesan palsu gitu loh, kayak terkesan oh kamu emang bagus mindset kok, sih ya. kayak palsu gitu loh, oh kamu emang bagus. Tapi mereka natural kayak lu bagus banget anjir gila, tanpa kayak wah kamu bagus sekali ya terus palsu gitu loh. Aduh kalau di sini kan banyak tuh, bro kamu bagus banget bro, kamu bagus, alah bodo amat palsu kamu asu, tenang kok. Tapi Kan fakta dulu dong. Fakta dulu kan, dong. Lo tahu kan kayak yang lo palsu yang mana yang memang wah bro kamu bagus sekali, sama wah bro, lu bagus deh. Lu bisa ngerasain kok mana yang bener-bener memang. Ya, benar. Memang bener-bener bangga sama lu, sama yang kayak memang ya basa-basi doang. Apalagi Indonesia kan terkenal dengan negara basa-basi. Basi bener. Ya kan? Tapi kalau Marco dipanggil Johnny Pocket, gue punya temen dulu dia sekolahnya di LSIM. Ya lumayan lah, gue tuh lumayan deket sama dia. Wih, ini panggilannya nih. Panggilan dia di sekolahnya adalah drum god. Gila. Bayangin tuh. Gila. Tapi nggak tahu sih, gue sih kenal, nggak tahu kalian kenal apa enggak. Nggak tahu. Kita panggil drum god. Apa kabar? Oh, gimana lo menurut lo jadi drum god gimana? Gila drum god. Dia santai, dia nggak mau, dia no comment katanya. Dia no comment. Gue live nih bentar lagi nih. Tapi lo emang membanggakan sih Dem, gila lo. Asgat lo dia. Ya lu kan ya sebelum ke LA kan lu udah bermain tradisi lah, lu ngulik tradisi kan. Nah, lu pas di sana lu tampilin nggak mainin tradisi lo? Karena pasti orang bule bisa bingung pasti. Nah, main gitu. ini sebetulnya poin menarik banget sih. Gimana ya ngasih ya sebetulnya karena ya gue memang udah dari kecil gue ngelihat Om Gilang dan dia sering banget ngasih masukan ke gue soal musik tradisi, dan gue beruntung juga pernah bikin grup tradisi dari gue lumayan masih kecil gitu, dan waktu itu gue bikin band tradisi kan dengan mindset bahwa emang musik ini kalau di luar pasti orang nganggapnya akan unik sekali gitu. Yeah. Which is betul, beberapa kali gue main di luar memang mereka appreciate banget, tapi somehow di Amerika agak berbeda. Di Amerika mereka justru lebih appreciate ketika kita sebagai orang asing bisa mainin musiknya mereka dengan fasih gitu ya. Kita bisa main jazz, kita bisa main fusion apa gitu. Gue agak surprise ketika gue share tentang musik culture gue, mereka nggak terlalu excited. Iya, itu gue agak surprise sih sebetulnya.
dan beda banget sama kalau kayak di Europe gitu mungkin ya. Kalau di Eropa mungkin mereka bisa lebih excited dengan musik tradisi kita gitu. Iya sih. Kalau di Amerika agak berbeda dan mereka bener-bener kaget gitu ketika gue pernah dapat kesempatan main sama orang-orang African American gitu, terus mereka nanya, lu bisa tahu main kayak gini dari mana? Lu bisa tahu main chops kayak gini, lu tahu dari mana gitu? Gue cuman bilang ya di negara gue punya koneksi internet yang bisa mengakses YouTube, gue bilang. Itu mereka surprise banget dan justru appreciate banget gitu ketika kita orang luar bisa tahu culture-nya mereka dan sefasih itu gitu. Dem, tapi lo kan sebelum kesana udah main sama Mas Bontot dan semuanya. Pas lo balik tuh ada nggak sih kayak Mas Bontot atau Mas Indra ngomong, wah lo mainnya beda sekarang ya? Gimana bedanya gitu? Gak tahu, dia gak pernah ngomong ke gua sih. Oh gitu, Berarti gak ada bedanya. Berarti gak ada bedanya. Berarti gak ada bedanya. Gue tahu bedanya Dem. Apa? Dulu lu main drum buat Mas Indra Lesmana. Sekarang lu pacarin anaknya Mas Indra Lesmana. Bedanya itu kan? Ya. Halo Pak. Ya, paling ini Dem, lo mengangkat derajat drummer deh sekarang intinya gitu. Emang sebelumnya drummer kenapa sih Mas Bri? Drummer itu gimana sih? Dari zaman Mas Gilang udah sama orang-orang terkenal kok. Mau kita bahas di sini, Mas. Leave him alone. Tapi itu benar tuh yang tadi gue sempat ngobrol sama Mas Eet Sarani gitar. Dia kan ternyata sebelum dia ke GIT dia tuh udah jago banget kayak gitu sebenarnya. Jadi pas pulang ke Indonesia sebenarnya kata dia gue mainnya sama aja sebenarnya kayak dulu. Malah ya benar kata Marco tadi yang dia pelajari bukan main gitarnya tapi lebih kepada gimana lo survive untuk lo bikin musik, lu jadi musisi yang bener, sama akhirnya dia yang paling keren. Tapi kalau secara main, gue mah sama aja kayak dulu mainnya kayak gini gitu. Dan tapi emang ya lebih dalam aja mungkin ya. Iya. Dapet kayak gitu. Kalau lebih dalam sih pasti sih secara kita di sana bener-bener difokusin dan itu juga yang mendorong gue untuk kuliah di luar karena gue bener-bener harus meninggalkan semua aktivitas gue yang gue sudah lakukan di Jakarta dan gue pergi untuk benar-benar fokus latihan, fokus belajar tanpa ngelakuin hal-hal itu gitu. Mungkin kalau gue di Jakarta ya gue nggak akan serius itu latihan gitu, gue nggak akan serius itu belajar karena ada kesibukan yang lain. Cuman gue benar-benar meluangkan waktu gue untuk belajar dan latihan, pasti ya ada efeknya sih, nggak mungkin nggak ada. Oke, gue punya pertanyaan nih, masing-masing lu sebutin deh, kan lu udah bisa ngebandingin gitu ya di luar dengan attitude yang istilahnya lebih maju lah dari negara kita gitu. Kalau lu punya satu yang bisa lu rubah tentang attitude kita nih, masing-masing lu sebutin deh coba. Apa sih yang pengen lu rubah gitu? Gue gemes banget nih kalau orang Indonesia begini. Marco dulu. Kalau di Four Sides of Drumming yang ngomongin mindset soalnya Marco. Jadi harus dimulai dari baru. Gimana Bang? Gue bingung. Apa ya? Sebenarnya mau di Amerika, mau di Eropa, mau di Indonesia, ruang untuk berkembang pasti kan selalu ada ya. Maksudnya dimanapun itu gitu. Kalau di sini, gue sekarang nggak tahu sih. Gue sekarang di tempat dimana gue bersyukur dengan apa yang kita punya sekarang dan gue nggak mikirin yang lain-lain sih. Apa ya? Jadi gue nggak kepikiran sih. Bentar. Gue sambil pikirin apa ya?
Gue lagi mikirin mungkin simpelnya attitude apa yang paling ganggu lu gitu orang kita gitu, yang seharusnya ini nggak sebenarnya begini. kalau attitude yang Ini ganggu kebikin maju banyak gitu. sih. Banyak banget sih pasti. Kalau attitude banyak sih, sama kayak yang tadi yang udah gue bahas juga itu ganggu banget sih sebenarnya. Puji-puji palsu itu kan sebenarnya pasti lo tahu lah, lo sebagai manusia gitu, nggak usah musisi deh. Misalnya lo ketemu teman lo gitu, lo apa kabar sama orang yang benar-benar bertanya, lo apa kabar sama yang memang cuma sekedar itu Kayak oi doang. basa-basi, itu kan lo pasti tahu kan. Apalagi lo kayak, wah gila bro, gue megang lo sih sebagai drummer. Tiba-tiba dia ke tempat lain, lo asik banget sih bro, gue megang lo sih. Kayak terus ke semua kayak gitu. Ya nggak usah, nggak apa-apa ya bos, santai aja. Maksudnya itu contoh simpel lah. Cuma maksudnya kalau buat gue itu tidak berpengaruh besar ke industri musiknya kalau itu ya. Kalau buat gue mungkin kalau di industri musiknya mungkin satu itu ngaruh ke industri netizen, tapi kok industri bermedia sosial itu agak ngaruh tuh. Ya kalau netizen gue nggak peduli sih, bodo amat asli gue sama netizen. Gua Masalahnya- netizen Peduli sih, soalnya setiap hari muncul di layar ini kan notification kan. Iya, tapi ya kalau notification sebenarnya kalau netizen sekarang gini, kalau misalnya kita mau ngomongin netizen, lo peduli sama enggak itu kan tergantung lo diri sendiri kan. Bener. Bukan mereka akan selalu ada sampai 2753. Kayaknya putus-putus. Jadi Ini keresek-keresek siapa ya? dari Marco deh kayaknya. Gue apa nih? mantau Kresek-kresek. mantau sinyal dari tadi soalnya. Ke Lu sinyal pohon kelapa kresek-kresek. ketiup-tiup angin tuh jadi keresek-keresek. Iya. Ya, tadi apa ya lagi ngomongin apa ya? Attitude. Atau mungkin bahasanya culture shock lah, kok begitu lo pulang dari sana, begitu nyampe sini yang lo benar-benar ngeh, anjing ini ganggu banget sih gitu. Kalau selain ini ya, selain basa-basi, kalau itu kan udah kultur gitu. Maksud gue yang harusnya nih orang-orang kita tuh udah bisa begini. Di dunia Ini musik sih ya, misalnya di dunia kayak- musik ya. Pertama kali latihan masuk studio tuh udah berisik main drum gitu, jadi nggak dengerin satu sama lain, mungkin gitu-gitu tuh. Gue yakin kalau di luar, kalau berisik pun namanya musisi pasti berisik sih. Tapi mereka tahu tahu tempat aja, habis berisik diem dulu gitu. Tapi kalau berisik namanya musisi, ya namanya mencet toet pasti bunyi sih, nggak mungkin enggak lah. Cuma maksudnya apa ya? Lo bisa berpikir kalau lo bermusik itu luas, itu sih. Karena lo berpikir luas itu tuh banyak banget sebenarnya. Ketika lo berpikir sebenarnya kayak gimana lo berpikir sesuatu yang sebesar musik gitu. Tapi pola pikir lo sempit terhadap itu gitu, kayak misalnya contohnya mungkin sesimpel semua orang berlomba-lomba untuk bisa main chops. Nggak ada yang salah dengan chops. Gue suka banget ngeliatin orang main chops. Gue suka banget ketika Ray main chops gitu, gue suka banget. Cuma dan nggak salahnya juga lo mau belajar itu, tapi segitunya banget sampai ketika lo bisa main chops berarti lo jago gitu. Pola pikir kan masih situ, sedangkan lo kan luas banget, luas banget lo. Gue nggak mendiskreditkan chops karena gue suka banget nonton mereka yang bisa main chops. Tapi coba untuk berpikir luas yuk gitu. Itu mungkin salah satunya kali ya. Dan bukan di drum doang sih. Dari lo bikin musik, open dari minded lo berarti ya. yes, dari lo bersosialisasi sama orang, dari segala macam, lo harus bisa berpikir luas sih sebenarnya ya. Karena kan dunia udah sebesar itu gitu, karena masa lo masih berpikirnya itu doang gitu. Misalnya gitu deh, kita ngejalanin satu bisnis gitu. Dan bisnis kita berhasil gitu. Misalnya cara bisnis musik kita yang kita lakukan personal nih berhasil. Bukan berarti cara berbisnis orang lain itu salah kan? Yes. Bukan berarti cara orang lain itu salah kan?
memang tidak cocok buat lo, tapi bukan berarti itu salah gitu. Dan di sini tuh kayak, oh enggak, yang bisa pasti ya begini, ya menurut gue yang bagus ya begini gitu. Dan akhirnya tuh selalu mengkerucut gitu dalam bidang apapun gitu. Yes. Dan sayang kan, sedangkan misalnya dari genre musik yang kita punya itu luas banget. Orang mainin musik di sini banyak banget jenisnya sekarang dan bagus-bagus banget. Orang berbisnis, ide-idenya sekarang bagus-bagus banget. Orang guru-guru aja cara ngajarnya beda-beda itu bagus-bagus banget. Maksudnya kenapa lo tetap harus kerucut gitu? Sayangnya sih itu sih, mengkerucut ke sesuatu hal tuh masih banget sih di Indonesia menurut gue. Yes. Dan profesional deh. Ya. Aduh, profesional di Indo tuh kenapa susah banget ya? Setuju. Gue sebagai produser gitu, misalnya gue nge-hire drummer, lo recording jam 12 ya, gue mau lo di situ jam 11 untuk setting drum. Dia datang jam 1, sorry bro, jalanan telat. Gue juga tahu jalanan telat, makanya lo harus bisa menyiapkan waktu dari itu. Betul. Terus, coba dengerin materinya, kok gue belum ngulik ya, bentar ya gue ngulik dulu. Enggak, lo di sini latihan bareng, bukan waktu lo untuk ngulik. Kalau gitu, itu kan lo mau jadi musisi profesional, tapi hal-hal kecil seperti itu tidak lo perhatikan, gimana gitu. Yeah. Itu kan kita musisi itu profesi lo, itu pekerjaan lo. Berarti lo kan bekerja. Bekerja itu kan harus, ya sama aja, oke orang kantoran ya lo harus profesional. Ya kalau enggak, kan lo mau kemana gitu. Menurut gue, itu profesionalisme dan attitude tuh yang bikin lo bertahan sih. Setuju. Gue tiba-tiba kepikiran setelah Marco. Kalau skill itu udah tanggung jawab, ibaratnya itu udah kayak nggak usah diomongin, memang kita sebagai musisi ya itu nomor 1 gitu. Tapi profesionalisme, attitude gitu, yang bikin menurut gue yang bikin Mas Brian, Mas Hendy, Demas, Enrico, Eca sampai ada di sini karena mereka profesional dan attitude-nya bener gitu. Kalau enggak, nggak bakal ada yang mau pakai sih. Nggak bakal lo kemana-mana juga gitu. Nggak bakal ada yang respect lo juga. Benar. Sedih sih. Ya itu mungkin yang gue paling kepikiran. Soalnya banyak sih kalau yang mau dirubah. Pecah. Gue ada sih. Gue jujur kalau dari gue. Ini lo jujur ya, lo nggak bohong ya, ini jujur. Ini gue jujur nih. Gue harus jujur. Kacamata ya. Anjing, jujur. Jujurlah padaku. Download TikTok dong. Download TikTok. Iya dong, ID TikTok. Gue mau ngomong. Oke, sorry Dan. Oh, sorry Dan. Enggak, kalau yang gue rasain berbeda banget dari pengalaman gue. Even gue memang di luar nggak main sama beberapa orang yang paling jago di luar negeri, tapi ada satu hal ini yang sangat menarik perhatian gue, kayak sesimpel time ini ngomongin main ya. Gue main waktu gue di sana, gue main sama temen-temen gue, mau jago nggak jago, at least time-nya mereka ketika main itu presisi. Gue setuju, bener-bener banget. Itu sadly sangat susah banget gue temukan di sini. Soalnya di sini kan laid back gitu, Mas. Ya di sana juga banyak yang laid back sih, tapi kayak ya itu yang gue sayangkan banget. Gue nggak ngerti apakah pola latihan atau apa. Mungkin orang sana emang mindsetnya mungkin disiplin, maybe gue nggak tahu. Mungkin mereka lebih semua sering pakai klik gitu nggak sih kalau di sana latihan? Nggak semua sih, mungkin ada beberapa occasion aja, sama aja sebelum misalkan acara-acara TV mungkin pasti mereka pakai klik, cuman ada beberapa yang kalau main fusion gitu ya sama aja kayak nggak pakai klik, tapi ya mereka tuh punya inner timing yang bagus banget menurut gue, yang itu yang gue sampai sekarang menjadi misteri sebetulnya, kayak kenapa setiap kalau gue main di sini kok agak susah ya mendapatkan hal itu. Ya itu sih kalau
dari dua yang mencolok banget, yang gue sangat notice. Kalau gue dari yang Marco omongin tadi, tiba-tiba gue kepikiran balik lagi kayak lebih, mungkin gara-gara gue banyak sering banget kali ya ngobrol sama Marco. Ya gue sama Marco ngobrol jadi kayak kakak ade gitu. Emang kakak ade. Apa namanya? Gue sering banget curhat ke Marco kalau tentang kayak kenapa sih di sekitaran gue, even teman-teman deket gue, mungkin gue nggak bisa sebut karena mungkin saking deket. Sebut Dong. Nah, lo pasti akan tahu sendiri kayak lu kenapa harus merendahkan diri lu sendiri sebagai musisi. Contohnya gimana tuh kok? Contohnya semisal kayak sesimpel kata-kata, udahlah kan kita cuma musisi, apa sih kita? Enggak, itu dari lu ngelawak seperti itu masuk ke otak lu secara tidak sadar, itu masuk ke otak lu dan lu akan selalu berada di bawah terus selamanya. Gue setuju. Menurut gue ya, itu mungkin dari lawakan, tapi kayak misalkan, weh gila, gayanya lu kayak konglomerat ya, wah lu musisi apa lu bisa dapetin segini banyak, wah. Kok lu bisa kayak sesimpel lu merendahkan kerjaan lu kayak apa namanya? Gue pribadi itu gue sangat kayak apa ya, terganggu banget sih, dan itu sangat terjadi di sekitaran kita. Apalagi kalau gue pribadi itu sangat terjadi di sekitaran session pop. Itu gue langsung ngomong aja tuh, ngerucut. Session pop kita cuman musisi, enggak. Musisi, gue sangat berpegangan sama kata-kata Gerald waktu itu ke gue. Gue temenan sama Marco sama Gerald, temenan sama Gerald. Gerald temenan sama Marco, maksudnya jadi ke rumah gue dari gue jadi bocah. Lo kenal Marco tahun berapa kok? 1995. Oh, pas lahir. Nah itu Gerald ngomong, Cok, tapi lu mesti, Gerald maksudnya salah satu gue sering ngobrol juga, Cok, lu tuh mesti tahu kalau maksudnya ini lawakannya dia. Waktu itu sih dia ngomongin tentang ceweknya dia, waktu itu mantannya dia, pokoknya wah enggak sih, tapi kalau gue sih musisi itu kita kerjaan paling keren ya. Somehow di otak gue tuh sesimpel lawakan seperti itu aja tuh di otak gue ya, musisi itu keren, musisi itu gak di bawah. Tapi somehow ketika gue pulang ke sini gue sangat merasakan itu di lingkungan gue sendiri ya. Nah kenapa gue sangat seneng kayak misalkan gue adu bacot sama Marco, gue sangat sering berantem sama Marco, cuman Marco selalu ngingetin gue, yang gue dapat banget tuh, ya lu dan gue sangat berpikir, udah maksudnya gue sampai gue mikir sendiri, sering lah contoh kasus kayak misalkan lu sebagai musisi, lu pacaran sama orang tuanya nganggep kayak, aduh ngapain sih pacaran sama musisi, simpel dong, udah sering banget orang. Dari mana pernah mikir gitu nggak tuh Mas? wah. Gue nggak bisa jawab lagi. Mau invite ke sini nggak? Mau invite ke sini. Coba tolong. Sesimpel kayak dan sangat tidak salah sih, maksud gue itu masih di culture kita juga untuk memandang sebelah mata musisi. Ya. Maksud gue ya emang banyak juga musisi yang semena-mena. Ya. Yang membuat itu jadi bener. Cuman lu mau di kerjaan apapun, kalau lu nggak serius, ya nggak akan kemana-mana. Iya. Itu sama aja dengan musisi sendiri. Musisi ya sebuah pekerjaan, dan gue sering banget, balik lagi gue diskusi sama Marco, untungnya dia kakak gue, jadi ngobrol suka-suka aja. Kalau kita tuh di sini bukan main musik doang, kita sudah sebagai musisi profesional, ya kita berarti kita main musik dan bekerja. Yeah. Jadi ada dua tuh, lu harus ada yang, kalau kerja ya lu harus tanggung jawab, tapi kalau lu main musik lu harus have fun. Lu harus dua-duanya nih harus ada terus nih. Kalau lagi lu sebagai musisi profesional. Kenapa? Kalau misalkan lu cuma kerja doang, musik lu nggak akan ada rasanya. Ada juga maksudnya yang udah menganggap musik ya cuma udah sekedar kerja doang, lu pasti akan ngerasain kok itu nggak musiknya nggak ada rasanya. Yes. Tapi ada juga yang cuma seneng-seneng doang. Musiknya penuh, rasanya penuh. Wah, dia have fun, rasa senengnya kerasa, rasa sedihnya kerasa. Cuman dia lu nggak bisa kerja sama orang seperti itu karena dia cuma mau seneng-seneng doang.
Nah, lu ada dua-duanya terus tuh, lu tanggung jawab, tapi lu gimana caranya harus tetap senang. Gue jadi kayak jadi chef naras itu sih. Jadi ini udah bukan sama tapi jadi kepikiran aja. Sama satu lagi, kalau gue tiba-tiba kepikiran yang pengen banget dan mungkin sulit, nggak tahu sih, semoga bisa, adalah perihal keuangan. Yang gue maksud adalah lu nggak perlu tahu basis lu dapat duit berapa, drummer lu dapat duit berapa, penyanyi lu dapat duit berapa, itu udah urusan pribadi aja. Lu yang nego, lu nggak perlu. Lu dapat berapa Nyet? Sekian. Kok gue dapat sekian ya? Ya udah urusan lu pribadi, lu nego sendiri, namanya juga kerja buat diri lu sendiri, buat keluarga lu, bukan buat, ngerti gak sih? Itu terjadi ya, masih terjadi sekarang ya. Dan itu sangat masih terjadi. Dan menurut gue itu yang somehow membuat kita tidak, secara tidak langsung lu jadi nggak spesial. Karena ya lu jadi kayak udah bareng aja terus. Dan itu menurut gue udah sangat luas sih, udah bukan di musisi doang, karena itu penentunya ada banyak banget yang menentukan itu. Cuman menurut gue sangat tidak setuju dengan orang yang kayak, lu bayaran lu berapa Nyet? Ya kalau gue nggak mau kasih, sebenarnya gue akan kasih tahu jika kalau gue nyaman untuk memberitahu. Cuman kalau menurut gue itu udah urusan pribadi aja sih. Ya lu nego pekerjaan aja. Jangan kepo ya. Iya, dan maksud gue, ya balik ini panjang sih maksud gue ya. Lu misalkan sebut, ya udah lu sekali main 120 juta. Oh, kenapa lu bisa sebut 120 juta? Karena yang gue mainin seharga 120 juta. Ya udah, kalau emang lu pas denger ya harganya 120 juta nih, drummer gerbuk-gerbuk, wih 120 juta sih rasanya. Ya udah, tidak salah. Tapi tiba-tiba lu 120 juta tapi lu kelakuan lu cuman nggak ada harganya, ya nggak akan ngaruh. Lu mau sebut berapapun harga itu, maksudnya ya itu udah urusan pribadi, udah bukan itu sih maksud gue. Yang balik lagi ke soal profesionalisme, banyak banget sih sebenarnya kalau mau disebutin satu-satu menurut gue. Ya ini harus diimbangi juga sama ketuanya, berarti harus fair, harus baik juga orangnya gitu kan. Jangan misalnya anak baru dikerjain gitu-gitu tuh. Ya emang kedua belah pihak ini harus kerjasama nih. Tapi kalau menurut gue, Cak, ketuanya bisa berpengaruh. Kalau gue gini, mikir, semisal, gue ada kerjaan ini nih, Enrico, gue ada budget sekian, lo aman nggak? Aduh, kalau sekian, gue kayaknya nggak masuk nih. Menurut lo kalau sekian gimana? Waduh, gue kayak nggak nyampe nih. Lu gimana? Lu tinggal sesimpel, lu tolak jobnya karena lu tidak masuk ke budget lu. Tapi misalkan lu butuh uang itu, lu mendingan lu udah diem aja, lu udah iya karena lu udah mengiyakan budget itu. Jadi udah nggak perlu umbar-umbar karena lu udah mengiyakan. Itu sih yang gue selalu dimaki-maki Marco. Kalau lu udah iyain, ya udah iya, lu nggak ada komplain-komplain tentang apapun. Mendingan lu nggak sama sekali di depan. Jadi lu karena emang lu tidak setuju dengan apa yang dia diputuskan gitu sih. Jadi mau ketuanya mau apa, lu tetap mesti peduli sama diri lu sendiri. Lu udah semua urusan profesionalisme ya lu ke pribadi lu dulu aja. Baru nanti bareng-bareng gimana deh kalau itu udah keputusan lebih gede lagi sih. Kalau yang gue sangat terganggu, yang gue pengen banget mungkin bisa pelan-pelan berubah sih, itu salah satunya gitu sih. Tahu deh Dema sama Marco gimana? Iya, gitu. Tapi gue keganggu banget. Iya itu. Sama background lo, gue keganggu banget dari tadi lo ngomong. Oke, gue ganti. Sorry, Dep. Asik. Nah, ini gue mau nanya. Ini gue menarik banget lihat lo bertiga tuh. Masa kebetulan, sih kita bikin grup band aja? Apa dan kebetulan deh Bang, ya kebetulan lu lulusan dari luar tiga-tiganya. Ada hal yang menarik menurut gua. Lu tiba-tiba for good balik ke Indonesia, lu tiba-tiba tiga-tiganya jadi produser, jadi music director. Nah, itu apakah lu mendapatkan ide itu, mendapatkan keinginan untuk menjadi produser tuh di saat lu di luar, apa pas lu sadar tuh pas balik ke Indonesia? Kalau gua
memang udah dari dulu sih. Cinta gue memang main drum karena pada saat gue dengerin Coldplay In My Place, gue suka banget drumnya. Cuma in general in life, memang gue sangat tertarik dengan orang belakang layar. Itu dari zaman dulu. Kayak misalnya bikin pentas, gue selalu ngelihat panitia-panitia itu, bukan yang pentas ya, tapi yang panitia-panitia yang di belakang panggungnya gitu, yang pakai headset di belakang, yuk oke, ready segala macam atau segala macamnya gitu. Selalu lebih membuat gue tertarik dibandingkan sama orang-orang yang tampil. Oke. Dan kayak misalnya ngelihat pemain bola gitu, gue lebih suka ngelihat Iniesta di Barcelona daripada Messi, penyerang yang golin 500 gol. Sedangkan Iniesta yang selalu ngoperin ke dia, gue lebih suka ngelihat Iniesta yang mengatur permainan supaya itu menjadi sesuatu yang baik gitu. Atau misalnya pelatihnya gitu, Marcelo Lippi ngelatih Juve, dia bisa sampai segitunya gitu. Del Piero gimana Del Piero? Kalau Del Piero karena dia ganteng. Gila, main iklan extra jos. Jagoannya Marco Del Piero. Yoi. Legend. Itu orang-orang belakang panggung yang memang maksudnya mau di luar musik pun gue selalu amazed sama mereka dari zaman dulu sih. Makanya itu memang sesuatu yang memang dari dulu gue pengen, yang memang ada di cita-cita gue gitu. Dan kalau misalnya kenapa gue latih sampai kayak main drum, karena memang gue pengen bisa main drum dengan baik dan gue pengen mendalami drum aja gitu. Maksudnya gue pengen mendalami gue sebagai kecintaan gue main drum juga. Cuma kayak misalnya kalau ditanya gitu suruh pilih, misalnya gue diberi pilihan gitu menjadi produser atau menjadi drummer, dengan mudah gue akan memilih jadi produser sih. Sama kayak misalnya disuruh pilih mendingan ngeband atau jadi musik director, itu gue nggak pakai mikir, gue akan milih jadi musik director karena memang dari dulu dari kecil memang gue selalu amazed sama hal-hal itu gitu. Mantap. Malah kebalikan sama gue Mas dari dulu. Yes. Gue dari bocah, somehow lucunya Marco tuh nggak mau sama sekali ngeband. Dia udah bukan. Asli, nggak mau gue. Oh ya? Iya, nggak mau gue punya band. Tapi gue tuh dari bocah tuh isinya ngeband yang bawain Ramones gitu. Emang ya udah bandnya kalau dilihat sama anak SMA ya gak akan menang lomba band, gak akan. Cuman gue pengennya mainin yang kayak Ramones atau apa gitu dari SMP gitu, kayak ditang. Ya udah kita bayar studio 25 ribuan. Itu somehow lucunya. Tadi gue jadi keinget beda sama kebalikan Marco banget. Cuman kalau yang produce sebenarnya gue somehow bisa ngelihat dunia itu dari Marco sebenarnya. Bisa ngelihat ada dunia itu toh. Ya gue dari SMA yang cuman kerjanya main basket sama dulu kerjaan gue tuh cuman main basket, weekend hari Sabtu dan Minggu gue main drum di gereja. Udah. Itu doang tuh kerjaan gue selama SMA dan berapa lama itulah. Dan sampai akhirnya gue dan Marco akhirnya lebih serius ke musik, dan akhirnya dia udah kerja profesional. Gue jadi tahu tuh, ada session player, atau mungkin disebut kalau di Amrik tuh ngomongnya, ini karena lagi kita ngomongin di luar tuh freelance. Yeah. Kalau session tuh lebih untuk rekaman drum. Mereka ngomongnya gitu, mungkin ini term saja sih. Cuman kalau kita lebih terbiasa dengar session player. Mereka ngomongnya freelance. Gue jadi ada ini tuh di musik. Jadinya pelan-pelan kebuka tuh waktu dulu gue sebelum sekolah. Di saat gue sekolah gue makin ngeliat Marco juga udah pelan-pelan kayaknya dia main sama Raisa deh waktu zaman itu, udah mulai main sama Raisa, main sama Marco main sama Raisa kayak sebelum gue pergi malah. Nah gue jadi tahu tuh ada MD-nya ya. Ada MD tuh gini tuh. Dan makin kayak gue tahu itu Marco ngelakuin itu, gue di Amerika kayak ada MD, oke. Gue jadi sebenarnya tuh musik tuh luas banget, nggak sekecil lu cuman main drum gedebak-gedebuk doang. Cuman hati gue tetap ada di main drum yang lu tampil ke depan. Nah gue jadi kayak lu tuh di luar cuman drummer doang, memproduksi sesuatu tuh seru ya. Gue gara-gara ngeliat, lu jadi bisa bikin lagu, lu jadi bisa bikin, lu ngotak-ngatik sendiri. Gue tuh selalu amazed sama
atau ngotak-ngatik sendiri. Lu harus bisa sendiri kayak apa kayak nekat aja udah. Nah, karena gue demen banget ngeband, gue demen banget ngelihat band-band rock atau apa, gue kayaknya dunia gue nggak harus di sini doang nih, gue harus luas juga. Nah, terus ada titiknya yang tadi Mas Hendy nanya, kenapa? Gue kepikirannya ada satu, gue pernah di gereja gue pernah dikasih tahu pas di LA ada dia namanya Andre, dia tuh music directornya Alicia Keys yang Unplugged, tau gak sih? Ya. Nah dia waktu itu music directornya di situ. Dia ya kita ngobrol-ngobrol. Dia cuma ngingetin gue, kok lu perhatiin deh. Semua di sini yang kerja serius musik, mereka pasti punya keahlian lebih dari satu. Seenggaknya lu pegang aja alat yang lain. Lu lihat gue mulai dari drummer, dia bilang. Dia pemain keyboard. Tapi sekarang gue keyboard dan gue bisa. Jadi seenggaknya gue tahu gue depan drum kayak apa, itu akan ngaruh ke bassnya atau apa dan lain-lain. Gue jadi berpikir, gue nggak mungkin nih cuman untuk dia bilang yang survive pasti dia minimal punya keahlian lain di luar instrumen dia. Rata-rata seperti itu. Gue jadi berpikir, gue ngapain ya? Apa yang gue suka di luar gue main drum? Dan gue sempat mencari itu. Marco pun ngingetin gue, ya lu kalau emang nggak suka producing, ya lu nggak harus jadi produser. Nggak, itu bukan next step, itu cuman another step. Lu either lu ambil atau enggak. Jadi gue nyambungin sama yang tadi ngotak-ngatik sendiri, gue jadi suka di rumah yang ngotak-ngatik sendiri atau apa, dan gue selalu kepikiran sama si kata-kata si teman gue itu. Gue jadi oh ya gue harus cari sesuatu yang gue seneng di luar drum. Akhirnya gue somehow seneng, gue ngomongnya seneng utak-atik itu, jadi kayaknya gue seneng bikin musik, jadinya ujung-ujungnya gue suka ngasal-ngasal sendiri dulu awal-awal apa, jadinya akhirnya keterusan sendiri. Oh ya udah dan gue mungkin punya sifat nekat juga kali ya. Gue ya udah ngasal aja. Lu mending kecep dulu, abis itu sekarang tuh sambil sekarang kan gue percaya YouTube dan apa udah banyak, jadinya gue udah cuek aja. Itu sih mungkin titik gue akhirnya producing juga. Tapi hati gue tetap pengen kayak Mas Brian sama Mas Hendy sih, tetap punya band sendiri. Didoakan nama saya. Amin. Gak basa-basi nih gue gak basa-basi. Tapi permainan kerasa. Tapi permainan Ade Enrico di kolaborasi Bara Suara Mas Keller memukau. Mantap. Itu basa-basi nggak tuh? Ini masih di tengah-tengah nih. Cek gitu. Karena kan di kanan sini nih dia kiri sini ada recording nih. Enggak, tapi jujur gua ngerasa ya. Nggak tahu kenapa nih, maksudnya emang ada faktornya sih dari lu bertiga. Itu gua ngerasa kayak ada apa ya? Kayak ada sesuatu yang lebih maju daripada pemikiran drummer-drummer yang ada di Indonesia sekarang gitu. Maksudnya kadang-kadang gue mikir Marco gitu, tiba-tiba dia punya visi begini di Bara Suara, terus Enrico pas ya gue tahu pas dia main Skyler, habis itu take yang sama kolaborasi Bara Suara, habis itu Demas. Maksudnya gue kadang ngerasa ini apa emang bener-bener sepengaruh itu gitu menurut gue sekolah di luar, yang ternyata emang di balik itu ada environment yang di sini nggak ada gitu buat lo punya mindset seperti itu. Iya, itu yang gue rasain gitu. Yes. Environment juga ngaruh banget sih. Ngaruh sih. Tapi Tapi gue Apa? Demas Tiba-tiba- nih. Demas belum ngomong tapi. Jago, main bass jago. Rese nih orang. Dia curang, MD, kalau ini curang. dia kalau ini. MD bandku Mas. Oh gitu. Dia MD band gue pas lagi di LA, kita jadi pembukaannya band Noah. Dia MD. Oh, tahu gue lu main keyboard ya. Iya, main keyboard ya. Demas main Iya, keyboard. iya. Karena ada Enrico, makanya gue main keyboard deh. Kalau Nggak Demas ngomong apa. dia udah nggak level lagi deh main drum hand.
Dia suruh Enggak, tuh udah nggak level dia. drummernya si John Mayer yang main drum lo aja deh main deh. Iya. Gua udah males gitu. Makanya. Gawat. Dem, lu Dem, gimana Dem, producing? Gimana, Dem? Apa ya? Gue producing karena kecebur sih kalau gue. Kalau sekarang ya. Karena gue emang... Karena ya, lo lebih into gaming biar- ya sebenarnya. Biar karena gue lebih diizinin, into gaming. biar diizinin kan Dem? Anjir. Enggak, apa ya, emang karena... ya dari pengalaman gue ngeband, kebetulan gue selalu menjadi orang yang emang harus apa ya, ngegawangin band-band gue, walaupun gue ya kalau kayak di Kulkul gue paling muda, tapi setiap proses produksi dan lain-lain pasti kayaknya gue yang ngegawangin gitu makanya gue punya pengalaman itu mungkin yang bikin gue sekarang bisa ya mulai nge-produce buat Eva. Dan ya mungkin beruntungnya gue waktu kecil punya banyak waktu buat belajar instrumen lain yang sebetulnya alasannya cuma karena gue bosan main drum. Waktu itu gue udah terlalu Karena drum bosan. terlalu gampang ya. Enggak, gue latihan drum dari umur 4 tahun, ada masanya lah gue bosen gitu, ada masanya Pasti sih. gue ngelihat Bosen, Rip. bass tuh kayak wah gila, gue pengen banget bisa main bass, dan keterusan gitu gue belajar bass, gue sampai sekarang latihan bass, latihan gitar, latihan piano gitu. Jangan lupa latihan badminton juga lu. Oh iya, Anjir. itu paling penting. Ya paling itu aja sih. Itu yang sebetulnya mendukung gue. Sebetulnya jadi produser menurut gue kalau saat ini memang karena gue kecebur aja, atau lebih tepatnya gue menceburkan diri karena gue waktu itu pengen Eva untuk balik berkarir di musik lagi, dan Eva bingung waktu itu siapa yang mau ngerjain musiknya. Ya udah deh, sementara gue dulu yang ngerjain, tapi ya keterusan gitu. Inspiratif. Jadi supaya lu balik lagi mau produce harus punya pacar kayak Eva gitu ya. Kalau enggak lu nggak bakal balik lagi gitu ya. Kalau enggak di Depak sama. Oh, Demas nggak mau ngerjain album anak Nggak. saya. Nggak usah. Audisinya masalahnya ini serem audisinya. Maestro Jazz audisinya. Audisinya susah. Audisinya berat. Aduh. John Coltrane, mainannya John Coltrane. Ya. Tapi tadi Mas Bri ngomongin soal si Aaron Sterling menarik karena ya Karena gue dia biasa aja ya. walaupun gue drummer dan gue ya pasti Marco dan Enrico bisa Lompetin. memahami juga sih apa yang gue rasain, karena ya gue waktu pertama kali denger lagu itu gue di mindset gue udah tahu ini nggak mungkin gue yang main gitu loh. Gue nggak mungkin naruh posisi gue untuk mainin lagu ini yang gue bikin musiknya, tapi gue tahu siapa yang lebih cocok buat mainin ini, jadi gue nggak mau egois untuk ya udah gue karena gue drummer gue yang main. Ya mungkin mindset seorang produser harus Yes. ada gitunya kali ya, tahu gitu ini porsinya, ini siapa yang lebih cocok, siapa yang lebih cocok stylenya untuk ngisi musik kayak gini, musik seperti itu dan lain-lain. Iya sih. Iya, Yang lu iya pakai benar ini- menarik banget. Apa? Yang lu nggak kasih tahu siapa yang ngisi itu kan? Gue waktu itu nggak ngasih tahu Enrico karena gue pengen dia denger dulu nih kira-kira siapa, karena gue tahu Enrico ngefans sama orangnya, jadi gue kayak nih siapa nih yang main, gue mau kasih denger. Tapi Gua tadinya gila mikir. sih itu. Gila sih. Gue tadinya mikir. ketemu Demas di konser John Mayer, men. Wah, gue ngobrolin keren banget nih Aaron Sterling gini. Terus dia dengan santai ngomong, iya mas, abis ini gue mau ketemu dia. Si anjing. Gue udah bawain martabak tapi Ternyata nggak gua bawa disuruh ke belakang. ngisi. Santai. Itu waktu itu udah ngisi ya, belum ya? Dia. Waktu John Mayer datang ke Jakarta udah ngisi. Oh, udah. Ngisi. Heeh. Tapi memang belum rilis. Kalau John Mayer datang ke Jakarta udah ngisi belum, Dem?
John Mayer. Itu ada inside story lagi tuh, beda tuh. Apaan tuh? Salah tiket, Jadi, Mas. Enrico, Gerald sama Yandi Oh, udah ya salah tiket. berangkat Oh. bareng sama gue sama Eva, terus sampai sana ternyata tiketnya palsu. Tiket palsu ya? Iya. Gua kan cepet nyari ke lu kan. Nanya lu. Iya ya. Gue masih gue simpen tuh Mas tiketnya. Ternyata pas sudah mulai konsernya gue udah masuk duluan, gue udah di dalam. Enrico WhatsApp. Enrico kayak ngasih foto. Tulisannya Johon, bukan. Oh, Johor. Serius lu? Udah cuman ketawa-tawa doang udah pas. Aduh, itu gue kayak, ya ampun nih gimana Johor ya. Mir. Kacau. Seru. Oh, udah ada Eca lagi nih. Deca lah. Eca baru mandi, habis mandi, Cak. Emangnya deh, Pak. Cak, kok cepet sih, Cak? Kenapa, Mas? Kok cepet sih? Cepet aman. Segitu doang keluarnya. Gue nggak ikutan. Tangan. Ini 4 yang udah nikah nih, yang 2 lagi. Kapan Ampun. Nanti tunggu corona beres. Siap. Gini deh. Ngomongin culture belajar tuh, aku kan juga puji Tuhan 2016 kemarin tempat 4 hari ke Chicago tuh drum camp Weikel, Sanchez, Virgil, Juliana. Gokil. Asli gitu, aku kemarin baru cerita sama Mas Hendy, sebelah kananku tuh bapak-bapak umur 70 tahun, sebelah kiri tuh bapak-bapak 60 tahun dan mereka semangat banget belajar ya. Jadi kayak ya I think kalau di sini kan udah tua, udah nggak kuat, saya main musik pensiun aja gitu. Dan main musik kan nggak ada pensiun ya, mau sampai kapan juga kan. Iya. Ya Jadi, bener, aku kesana kemarin 4 hari aku bisa lumayan ngerti lah yang kalian bertiga pelajarin di sana tuh. Emang musik sih kita bisa dapat dari YouTube, bahkan dari sekolah-sekolah musik yang di sini, tapi mindset, cara berpikir itu yang inspiring banget di sana sih. Yoi. Oh. Bener. Nah, temen seangkatan lo ada yang udah ini belum? Oh, jadi drummernya ini dunia gitu, di drummer siapa? Drummer Ada Gigi seangkatan lo? Gila. Ada nggak kok? Gue banyak banget sih Mas. Oh, banyak. Karena gue teman-teman deket gue tuh rata-rata orang kulit hitam. Oke. Dan musik yang lagi naik daun pada saat itu ya banyak yang membutuhkan rasanya mereka. Ya. Salah satunya ada yang drummernya namanya Cedric Mitchell, itu drummernya Nick Jonas dulu awal-awal dia drummer Nick Jonas, terus dia jadi drummer dia tapi jago main bass juga, jadi dia jadi basisnya dan MD-nya Black Bear. Ada waktu itu, jadi akhirnya gue sempat ketemu di Lalala di Bandung. Gimana sih, Lembang atau Bandung itu? Ya. Terus ada yang jadi drum yang seumuran gue tuh, ada yang Gue punya cerita lucu nih soal si Seth. Tar dulu, gue cerita dulu baru lo lanjutin. Dimarahin. Gue waktu itu diundang Enrico ke kampusnya kan. Yuk nih teman-teman gue pada mau ini apa sih nyebutnya apa, mau nge-chat sedap. Nge-chat tuh kayak Street Force gitu kali ya, drama gitu, Street Force. Ya pasti drummer zaman sekarang pasti tahu lah nge-chat gitu kan. Oh yaudah deh, gue semangat banget kan, dateng dari sore. Udah tuh kita cuman main aja, ada 2 drum, kita ganti-gantian. Jam 9 tuh mereka bisa kayak, aduh gila gue capek banget. Gue pengen makan deh kayaknya. Habis ngomong gitu, main drum lagi. belum keluar ruangan tuh, main drum lagi, lanjut lagi sampai jam 10, jam 11 ngomong gitu lagi. Duh gue capek nih, aduh pengen makan. Tapi nggak keluar juga, tetap balik lagi ke drum sampai jam 12 lewat kalau nggak salah. Gue bilang kayak, wah ini orang-orang emang fisiknya dan semangatnya buat main tuh emang gila banget sih. Senang itu sama alat. Itu jadi itu yang nggak Demas dapetin di sekolahnya dia pada saat itu, makanya gue ajak Mas. Dan gue tahu banget Demas sangat appreciate musik seperti itu kan. Dan wah ini teman-teman gue jago-jago banget deh main ini. Lu mesti kesini biar ngerasain
di depan mereka nih, ya. depan lu nih begini nih. Jadi lu nggak usah sok-sokan deh gitu maksud gue. Asli. Kayak biar kita, ya beneran. Ya mereka kayak main musik aja, bukan pengen jago-jagoan. Kalau ada sesuatu yang baru, lu habis mainin apa? Diikutin sama dia. Begini bukan sih? Iya. Baru teriak-teriak, ketawa-tawa lagi. Tapi mereka itu cara mereka belajar dan bermain musik ya emang bersifat ngasal. Cuman ya itu tadi yang dia mas ceritain dari jam berapa sampai jam berapa. Iya, jadi kita nge-shot tuh nggak buat kayak pamer skill ganti-gantian, tapi kayak lebih kayak emang kayak conversation aja, kita main terus kalau misalkan ada yang menarik pasti kayak langsung, wah gila lo apa tadi nyobain gantian, kayak emang cuman having fun aja sih. Ya. Mereka tahu gue nggak main gospel chop sama sekali. Mereka tetap, ayo udah main aja, udah kayak lu mainin di apa namanya, di drum lab lu latihan mulu gitu. Jadi singkat cerita gue tuh setiap latihan tuh jam 7 sampai jam 1 malam. Itu jam latihan gue biasanya. Nah itu biasa mereka malam-malam sering tuh mereka datang cuman buat nge-shot ngerusuh aja udah. Dan itu kencang banget, jadi pasti make itu yang bikin gue, temen deket gue salah satunya mereka ini, si kulit hitam ini. Tapi emang kalau gue lihat emang gila sih, kayak misalnya Thomas Prison gitu ya. Main emang total sih. Sikat dan edan sih kalau gue bilang sih. Itu tuh tapi emang udah culture-nya mereka sih Mas. Jadi kita nggak bisa saat kita membuat itu mereka udah dari kecil. Iya benar. Udah dari lahir. Jadi kita gimana? Kayak misalkan mereka suruh dangdutan gitu, kita asik kayak dangdutan. Ini musik apaan sih buat mereka? Enggak ya, kita satu di Indonesia dangdutan. Lu kasih dangdut udah pasti joget. Sama kayak mereka dengan gospel chops atau apapun itu udah culture mereka. Kalau menurut gue ya. Nah itu cerita. Nah abis itu tadi ada drummer lagi, drummernya Will I Am. Will I Am dari Black Eyed Peas tuh. Ada yang jadi drummer dia, ada yang jadi drummernya Big Sean. Oke. Kalau pernah dengar Big Sean. Waktu itu pernah ke WTF juga. Terus siapa ya? Ada yang jadi drummernya Rico tuh, jadi drummernya siapa ya Dem ya? Aduh, siapa sih namanya? Ada rapper. Nanti deh gue cari namanya, lupa. Apa Nana? Kita kayak gede tahu. anak keke. Lupa gue namanya. Aduh, siapa nih? Kendrick Lamar. Dia Gede-gede. Gue cuma kayaknya pun dia pasti lupa gue sih, dan gue gitu kalau yang sama si drummer Kendrick Lamar ketemunya ya pas mereka lagi gedebuk kenalan, tapi karena dia udah di angkatan atasan dikit jadinya gue nggak terlalu ketemu. Tapi yang kalau si drummernya paling bener-bener temen sahabat gue pas di sana itu yang jadi drummer Nick Jonas, Will I Am, sama si Big Sean tuh lumayan deket dan masih sering kontakan sampai sekarang. Masih emang beneran temenan lah. Kalau yang si Kendrick Lamar kayak cuman bisa basa-basi gitu. Terus kalau kayak gitu lo ngomong nggak sama teman lo tuh? Gue di sini teman sama drummer Gigi lo gitu. Sama si Lon Seven loh. Sama si Lon Seven jutaan kopi gitu. Itu. Gak perlu kuliah di Amerika. Gak perlu. Gue pernah dengar cerita dari Marco tentang sekolah di Amerika juga, tapi ceritanya tentang ini Marco, si Mas Coki, inget gak? Coki netral. Mas Coki netral. Yang dia cerita kalau lu pelajarin MI banyak-banyak, terus gue main sama netral nggak ada yang gue pakai sama sekali. Oh iya. Jangan lupa sebelumnya dia sama Bass Jam. Yoi, Bass Jam lebih keren. Gue nggak ada sih. Ada yang kerja jadi pegawai McD. Oh iya. Serius loh. Oh, tapi gue punya cerita ini sih. Banyak sih. Ini Korko Styx. Oh iya. Jadi dia drummernya Ariana Grande. Tapi di saat dia nggak tour, dia ya jaga gitar center. Wow. Ya. Karena di sana sistemnya tour kan. Iya. Terus habis itu sekarang digantiin sama Aaron Spears kan. Iya. Karena udah nggak ada, dan itu tidak salah sama sekali, dan sampai sekarang pun nggak ada kayak selek-selekan kayak di sini kayak digantiin, nggak, ya udah emang pengen kayaknya ganti mereka sistemnya emang kontrak gitu kali ya, kontrak per tour gitu. Kalau udah beres ya
terserah Tapi mau lanjut apa enggak. Usher katanya kan juga nggak habis kontrak emang, tapi dia kepengen untuk ganti aja di tengah-tengah tour. Itu kan iya. sempat gosip juga tuh. Iya. Oke. Si Aaron Spears dan teman-temannya di Usher. Tapi kan di saat jebret, bosnya udah bilang, ya udah nggak ada, itu udah hubungan kerja, Iya, bukan iya. hubungan pertemanan. Iya. Ya, kalau itu sih. Iya. Tapi Ada sih. iya sih, tapi masalahnya di sana sistemnya tour itu sih beda culture aja. Di sini belum nggak bisa disamain sama di sana, karena di sana mereka udah bisa menjalankan cara bisnis musiknya udah tour gitu kali ya. Ya, udah kontraknya udah gitu kan. Kalau kita kan Berdua. pensi, kalau kita pensi. Tuh, Drama 2 tahun. sekarang tuh dia kan main sama Stevie Wonder juga, terus dia bilang di tengah-tengah turnya Rihanna, sama Rihanna juga dia main, gue pengen main sama Stevie Wonder dan teman-teman band gue ya kasih aja gitu, itu kesempatan berharga buat gue, jadi kayaknya hubungannya sehat banget gitu di sana. Iya. Yoi. Iya. Iya. Ya lo mau main sama yang lain ya udah nggak apa-apa gitu, kalau di sini kan mungkin jealous atau gimana. Iya. Ya itu kelihatan Emang udah lagi. karakter kali ya? Bara suara main lagu pertama yang main Enrico gitu. Iya. Santai Karena aja. alasannya fill in-nya susah. Susah. Orang Drummernya gue selalu santai aja, salah drummernya. sampai sekarang. Iya lah. Kata Marco fill in-nya susah. Yang main Enrico. Tapi gue kalau main bara suara selalu dikasih kaget, Mas. Kenapa? Sama manajernya dulu. Hari ini bisa main nggak? Lah, itu kan kayak tinggal 4 hari lagi, Cuk. Iya, bisa nggak? Aduh, gue kayak bisa. Cuman kan gue mesti ngulang lagi kan, nginget lagi. Cuman gue udah pikirannya, gue nggak akan dipecat. Ini bodoh amat. Salah lu, bodoh. Nah, tadi kan pas gua dengerin lu dari awal gitu ya bertiga. Terus tadi Demas bilang ngomong ya, ada rasisnya juga lah di saat audisi yang macam. Berarti kesimpulan gua sangat tidak mungkin dong drummer Asia seperti Indonesia gitu diambil sama misalnya Ariana Grande gitu atau siapapun gitu loh. Mungkin nggak sih? Mungkin, Nggak. sangat mungkin. Lu tahu Enggak, ada mungkin apa tidak mungkin? Kalau mungkin. mungkin selalu mungkin sih mas, menurut gue. Mungkin selalu mungkin ya. Oke. Maksudnya kemungkinan itu akan selalu ada sih. Iya. Tapi Hendy mau ngomong siapa, Bang? pas kita di sana keadaannya seperti itu. Yoi. Kayak Rich Oke. Brian gitu kan kita juga nggak tahu tiba-tiba dia meleduk di Amerika Iya. gitu. Iya. Yes, benar. Kita nggak akan pernah tahu trennya nanti akan berubah seperti apa. Iya. Itu juga. Ya karena kalau sekarang gue lihat kan tren Asia, kultur Asia kan lagi naik banget, terutama Korea lah ya. Iya, tapi musik. iya sih, tapi masalahnya terkadang kita juga nggak tahu sih ini ngaruh apa enggak ya, tiba-tiba kepikiran aja. Kenapa kita juga berat banget? Karena kita juga even musik yang kita pelajarin dari sana, dari Yes. kita menghadapnya dari barat. Benar. Iya. Terus ya kalau gua dari sana sih kenapa gua nggak cari orang sini aja? Udah Betul. asli. Ya. Karena itu Mungkin mas, maksudnya waktu itu gue pernah dibilangin, maksudnya bukan berarti nggak mungkin, cuma buat si yang hire itu, ketika lo meng-hire orang di luar Amerika, lo bertanggung jawab atas tempat tinggalnya dia, visa kerjanya iya. mereka, dan Ya. lain-lainnya. Ketika lo Teknis meng-hire ya, orang teknis ya. Amerika, iya betul, ketika lo meng-hire orang Amerika, lo udah nggak perlu mikirin itu. Jadi ketika misalnya ada yang mirip-mirip, kenapa gue pilih orang Asia, mendingan gue pilih yang udah tinggal di sini, gue nggak perlu ribet gitu. Ya, Itu salah satu faktornya juga lah. Oke. Benar. Itu salah satu faktor yang Unless dipertimbangkan lu sama mereka. Spesial banget mungkin unless Betul. lu kayak- Outstanding banget. Ya. Oh ya, Yes, betul. gitu. Nah iya betul kayak gitu. Memang selalu ada kemungkinan, cuma memang dunianya kan ibaratnya ya pada saat ini kayaknya memang di sana juga resource-nya masih banyak. Kenapa mereka memilih seseorang yang ribet kalau misalnya di sebelahnya ada yang lebih gampang gitu kasarannya. Ya. Oke. Betul. Sama sih, sama kayak event kita contoh simpel kalau misalkan ini tadi ngomongin sama aja nggak sih, kayak itu udah general aja. Yang general kalau misalkan kayak ada drummer di Jakarta sama ada drummer di Bali atau di Jogja, tapi yang butuh di Jakarta pasti orang milih ya udah di Jakarta aja karena tinggal seret gitu nggak sih? Itu sangat pengaruh juga, kayak jadi nggak ribet. Iya, secara teknis kan, Teknisnya ya, benar. teknis semua. Iya. Benar. Paling itu sih Oke. faktornya. Dan kalau ngomongin masalah mungkin nggak mungkin, nggak ada yang nggak mungkin sih mas sebenarnya, lu mau ngapain aja.
Yes. Iya. Apalagi di era sekarang ya. Ya. Benar. Apalagi internet udah sekencang ini, lu bisa sesimpel lihat orang sampai mana sih keahliannya si orang ini, lu lihat aja tuh di Google namanya udah ada semua tuh sekarang. Yes, Maksudnya benar. jangan sampai kita jadi discourage gitu, apalagi maksudnya menurut gue bangga sih maksudnya ngelihat musisi dan musik Indonesia gitu sekarang. Yes. Gue bangga sih. Kayak misalnya kita musik Indonesia gitu, ya bangga sih sama yang kita punya sekarang nih. Bukan yang terbaik, bukan. Cuma gila loh. Kalau tahu sejarahnya dan segala macam, bangga sih. Dan kita bisa terlibat di dalamnya gitu. Bangga sih. Benar. Jadi musisi Indonesia tuh bangga sih. Tapi ada gue sih ada kenalan bule ya, apa? Ya Demas gue tahu, Leonardo Pak, Farm Comics. Label yang Munjun Record itu. Si Enrico pernah jemput dia tuh di airport. Itu kerjaan gua Mas di sana, gimana cara dapat duit? Jemput-jemput. Karena Itu pengangguran. Enggak, dia tuh benar-benar mencintai musisi Indonesia. Ya. Makanya label dia yang diambil tuh kebanyakan dari Indonesia kan. Ya, itu tuh benar-benar kata dia, Indonesia tuh gila banget ya, potensinya gitu, gila banget. Dan dia tuh, ya dia yang udah jadi manajernya Alan Holdsworth kan dulu kan. Iya. Segala macam. Dia udah ngelihat orang yang segila-gila apalah udah di dunia jazz progresif gitu. Tapi apaan ya? Siapa yang manasin air? Iya. Enggak, itu produsingannya Marco, itu ada Sweet. Oh. Yoi. Anjir. Itu emang gitu. Tapi ya itu si Leonardo tuh bener, wah musik Indonesia tuh gila banget. Tapi waktu itu gue lupa Mas, gue lagi ngobrol sama siapa lupa gue. Pokoknya lagi ngobrolin tentang industri musiknya lah di Asia gitu. Salah satu yang memang lagi diperhatikan banget sebenarnya memang Indonesia sih, di luar Korea sama Jepang. Indonesia tuh lagi mulai diperhatikan kayak ini ada apa dengan Indonesia ya gitu loh. Maksudnya di luar sana tuh, ini gue lupa gue ngobrol sama siapa, lupa deh. Mulai notice ya. Juga. Mulai banyak yang ngomong ini tuh Indonesia ada apa ya gitu loh. Dan sebenarnya memang kita arahnya semakin membaik sih. Maksudnya semakin sangar gitu sih. Ya lo lihat aja anak-anak zaman sekarang gitu. Gila coy. Gila, kalau drummer tuh gue favorit gue drummer yang umurnya di bawah Ray, tau gak sekarang siapa? Ada dari Lampung namanya Josafat Song. Buset. Iya, benar. Buset. Keren banget attitude-nya. Kita. Buset dah gue bilang. Itu kakak adik keren semua mainnya. Itu semua gila. Gitu. Ya bisa dipakai Om Idang Rasidi, ya kurang keren apa lah. Asli, itu semua sih gila, itu satu keluarga sih. Buset. Jadi waktu kemarin gue 4 hari ke sana tuh, uniknya setiap hari Virgil, Juliana, Sanchez, Michael tuh selalu nyebut satu nama, Tony Williams. Kayak orang tapi itu sana, boleh nggak sih sebutin beberapa nama? I mean pasti banyak lah yang jadi idola, tapi ada nggak sih kayak 3 atau 2 nama yang kayak disebut sering banget yang jadi apa ya, perhatian banget gitu, legend atau newcomer? pastinya Steve Gadd. Kalau gue Steve Gadd banget sih yang selalu disebut, itu nggak pernah lewat. Nggak pernah. Generasi manapun. Even mau dibandingin sama Vinny Colaiuta, Steve Gadd masih jauh. Tetap kayak ibaratnya Vinny ngelihat Steve Gadd aja tuh gemeteran, ibaratnya gitu. Iya. Leave him alone. Ya. Gue ini true story dari sahabatnya Vinny. Siapa namanya kok yang Gary Garbantini. Ini beneran dia cerita. Jadi memang dia sahabatnya Vinny. Pada saat yang bertiga tuh Weckl, Buddy Rich. Nah. Itu di backstage mereka, itu Weckl kerjaannya sticking, jebret, sticking. Vinny banyak ngobrol apa segala macam, dia ketawa-tawa bla bla segala macam, sticking ngobrol apa segala macam. Steve Gadd cuma nyari tempo yang pas di mana dia bisa mainin beat awalnya dia tuh redak. Ya, Crazy Army. Dia nggak sticking, dia nggak apa, dia cuma nyari zennya dia untuk nemuin tempo di mana gue bisa mainin beat ini paling impactful. Dan itu Vinny di situ seheran itu sama Steve Gadd. Lo bayangin aja, kita ngeliat Steve Vinny aja tuh udah kayak alien. Tapi Vinny ngeliat Steve Gadd heran. Gue kan udah nggak masuk akal, gue kayak. Tapi Steve Gadd gila sih. Gila. Lo ngeliat dia masuk gitu abis disikat temu Weckl sama Vinny, dia masuk kayak gitu.
Lu kayak ditusuk-tusuk pisau 100 kali nyet di perut lu. Gila ya. Kalau kita ngomongin drummer ya, itu gila sih. Tapi nggak salah juga tadi kalau misalkan 3 drummer, 3 kali sebut salah satunya pasti Steve Gadd. Dan nggak salah lagi salah satunya Tony Williams. Iya. Buset. Somehow even gue yang nggak main jazz sama sekali, gue ngelihat apa yang dimainin Tony Williams tuh bisa gue aplikasiin dengan apa yang gue mainin. Mungkin musiknya lebih ke arah pop dan rock. Itu emosinya sangat dia sih menurut gue. Emosinya dia. Orang karena dia mencurahkan. Dia yang bikin gue belajar kalau jazz tuh nggak harus selamanya kayak enggak, jazz tuh kayak wah gitu tuh. Ya. Gue baru tahu dari dia. Oh, jazz tuh tuar juga. Yang nggak artinya jazz tuh enggak, jazz tuh ya genre musik aja. Bukan genre musik. Dan menurut gue yang gue bisa belajarin dari Steve Gadd dan Tony lo ketika lo ngeliat Steve Gadd gitu, lo ngelihat dia pertama kali mukul yang di 3 drummer itu ya, yang di Badiris itu, cara lo menuangkan isi hati lo ke situ tuh kayak dalam ya. Itu tuh wah, itu bisa tumpah semua yang akhirnya nge-translate ke penonton dengan segitunya gitu. Ketika lo bukan berarti emosi yang lo tuangkan lo harus memukul sekencang-kencangnya, enggak. Itu berbeda. Cara lo menuangkan emosi yang besar sama pukulan yang kencang itu sesuatu yang berbeda. Dan gue ngeliat Steve Gadd mukulnya kencang, tapi nggak kencang banget sampai kencang. Wah anjir kencang banget, enggak. Tapi dia bisa emosinya semua tuh, wah itu gila sih menurut gue. Itu yang selalu gue pelajarin sih. Itu gila. Gue tuh pernah dulu nonton DVD seharian, gue nonton siapa aja lah, yang gila-gila ini. Tiba-tiba gue terakhir nonton Steve Gadd dong. Dia yang klinik sama Alex Acuna tuh. Oh ya. Nah, anjis. Udah, yang sangat-sangat tuh lewat udah. Emang ini sarap. Dan sebenarnya gue jadi mikirin apa yang Enrico bilang tadi sih. Sebenarnya gue, kalau ini mungkin gue beda pemikiran sama Enrico. Enrico tadi bilang kalau misalnya dia dari temennya, kalau lu mau lo nggak bisa cuma punya satu hal yang lo punya, yang misalnya lo main drum doang gitu. Kalau gue, ya kayak gue misalnya ngelihat, mungkin ini bukan contoh yang terbaik, tapi kayak misalnya kita ngelihat Steve Gadd gitu. Yang dilakuin Steve Gadd, itu vocabulary-nya tuh sama. Sedikit sebenarnya. Sedikit banget. Iya. Gila, kita bisa ngafalin tuh vocabulary-nya Steve Gadd mah di solo apapun. Segerdek. Itu kan selalu dimanapun. Cuma kita cerita itu aja udah. Itu dimanapun dia selalu kayak gitu. Cuma di setiap lagu dia bisa menempatkan itu dengan baik. Di posisi Latin dia bisa memainkan itu dengan rasa Latin. Di posisi pop dia bisa memainkan itu dengan rasa pop. Kayak misalnya gue nggak pengen dengan kayak misalnya lo drummer nih atau lo gitaris gitu. Gue nggak pengen lo menjadi merasa discourage ketika lo cuma bisa satu hal gitu. Lo punya satu hal nggak apa-apa banget. Lo cuma bisa main drum doang, lo nggak apa-apa banget. Lo nggak perlu takut sama misalnya Agung Munte yang brengsek semuanya jago kayak Demas gitu yang semuanya bisa bagus. Agung Munte brengsek nggak apa-apa. Kalau Agung Munte kita katain nggak apa-apa boleh. Lo nggak perlu takut. Lo lakuin satu hal nggak apa-apa, tapi lo lakukan dengan sebaik-baiknya. Benar. Lo nggak perlu takut. Aduh kayak gue butuh bisa main keyboard juga, atau gue butuh bisa main bass juga. Itu bagus, kalau lo mau bagus, itu sangat baik, itu kan sangat mendukung. Tapi kalau lo nggak bisa, nggak apa-apa. Lo latihan drum sebagus-bagus. Contoh gue paling deket, ini satu orang yang gue nggak bisa hidup kali di musik kalau nggak ada dia. Kitut adalah session player, dia pemain keyboard kesayangan gue. Dan 98% hasil producing gue dan aransemen gue dan segala macemnya, itu nggak akan jadi kalau nggak ada Kitut. Dia nggak bisa nge-produce, dia nggak bisa ngaransemen, dia nggak bisa main bass, dia nggak bisa main drum, dia cuma bisa main keyboard. Dia benar-benar cuma bisa main keyboard tok. Tapi itu dia lakukan dengan baik dan dilakukan dengan baik banget. Dan dia sekarang semua artis pengen main sama dia kali. Ya Afgan main sama dia, ya Tulus main sama dia, ya Raisa juga main sama dia, ya Soulpipe main sama dia, ya Marcel main sama dia juga. Lo bayangin, dia cuma bisa main keyboard, lo gak perlu takut kalau lo gak bisa melakukan hal yang lain gitu. Ya kayak Steve Gadd contohnya, dia gak takut, dia gak punya chops kayak Vini, kayak Weckl gitu-gitu.
dia tahu apa yang dia punya dan dia keluarin itu dengan sepenuh hati. Itu kayak bangsat sih. Pas Tapi dia kalau- bass drumnya mau bass drumnya gerak-gerak kan tuh. Itu gue mau nangis ngeliatnya. Gila sih tuh orang tuh. Itu inspirasi banget sih buat gue. Gila. Satu lagi siapa? Jadi, Kalau buat gue, nggak, kalau yang paling sering disebut di sana kurang kalau lebih. pas zaman gue tuh itu siapa namanya? Ini bukan yang tua-tua banget sih. Cuma pas saat itu gue jadi notice dia tuh salah satunya Matt Chamberlain. Oke. Oh, ya, session dan Itu sessionist, drummer Iya, sessionist salah satu favorit gue. Itu lumayan banyak disebut guru-guru gue karena dia pada saat itu maksudnya dia belum terlalu tua, tapi maksudnya impactnya dia di dunia sessionist tuh sebesar itu gitu. Gila, apa yang dari- dia mainin gitu, itu gila banget. Dari itu main pop ballad manis sampai main Pearl Jam gantiin Matt Cameron aja dia. Ya, orang. ya. Itu gila sih. Gokil sih, salah satu. Itu gila sih tuh orang. Itu Lu harus- gue lu harus lumayan lihat notice ya. dia di situ sih. Lo harus lihat dia main sama Tori Amos. Wah, itu hancur, Mas. Ya sih. Udah lihat Itu gue dikasih, Mas, dan itu gue dikasih taunya pertama kali sama guru gue, lo suruh lihat yang main dia sama Tori Amos. Itu hancur. Aduh, gue itu Mau pas nangis liat gua, anjir Mas. sih ya, gila itu. Merinding gue nih. Itu. Tapi ada salah satu lagi yang mungkin gue tiba-tiba di otak gue yang sangat pada saat gue di sana sering banget disebut, mungkin lagi pada zaman itu John Mayer juga lagi main sama dia, Steve Jordan kalau kalian tahu. Iya, Yoi. itu gila. Tapi guru gue suruh denger, gue jadi tahun, nama Live at the Beacon tuh siapa ya kalau penyanyi James Taylor. Ya kan? James Taylor. James Cari- Taylor, ya. Cari live-nya Steve Jordan yang main sama James Taylor. Yes. Itu mantep Di banget. Live at the Beacon, gue sampai beli DVD-nya. Itu mantep banget tuh. itu yang ngajarin gue jadi belajar kayak buset nih naruh emosi kita sebagai musisi, sebagai manusia, kita taruh di drum tuh bisa sampai sepowerful itu. Kayak sesimpel dia ngomong kayak 1, 2, 3, kita udah wow udah mau gitu tuh. Sesimpel dia baru ngitung. Iya, Atau kayak dulu Marco ngasih tahu gue, dia ada di lagu kayak dia gitu-gitu doang. Itu menurut gue kayak somehow energinya dia nyampe ke kita cuman dari sesimpel dia ngitung, cuman count in doang. Dulu si Steve Jordan pas gue nonton konsernya John Mayer pas di LA. Heartbreak itu Warfare. Heartbreak Warfare itu zaman Heartbreak Warfare, lagu pertamanya Heartbreak Warfare pembukaannya. Itu pokoknya musiknya langsung deng tong teng toteng gitu kan, langsung masuklah semua bandnya. Itu sebelum-sebelumnya bener-bener nggak ada intro, musik nggak ada apa-apa, cuma gelap. Tiba-tiba ada lingkaran kain putih yang bisa nembus gitu ya pokoknya kain putih yang ngeliatin ke arah drummer dan musisi band lainnya. Itu intro mulainya tuh cuma teriakannya Steve Jordan itu 1, 2, 3, 4 dengan dia kan nggak ada mic-nya ya, tapi satu arena gitu denger tiba-tiba masuknya John Mayer dung tong teng itu gue nangis Mas pas mulai intro itu. Gue nonton itu sama Eva tuh waktu itu. Asik. Eva tahu sih pasti. Eva tahu pas itu. Gokil sih itu. Itu berarti Steve Jordan tuh abis Steve Jordan Kid Carlock ya? Buat main ya? Kid Carlock juga idola gue. Wah, Kid Carlock juga sarap sih tuh orang. Iya. Asik gila. Sterling ya. Wah, parah sih. Kid Gua Carlock baru- juga anjing sih. Pas modern drummer tahun berapa tuh gue lihat dia? Kan di situ kan dia baru rilis tuh. Modern drummer tahun berapa gitu. Double stroke-nya kayak air ya. Itu gue bilang. Iya. Itu parah sih. Itu orang beda lagi sendiri sih. Buset. Asli. Tapi kalau gue tiba-tiba kepikiran tetap gue kepikirannya nangis tuh gue nonton Ilan Rubin sama Nine Inch Nails sih. Jadi nih gue pada saat itu nih ngajak Demas, ayo dong mau pada nonton ini nggak? Tuh band apaan sih kok? Oh ya udah ada lah band Nine Inch Nails, sebelum Nine Inch Nails Soundgarden. Nah Soundgarden tuh waktu itu si Matt Chamberlain gue nontonnya. Mereka lagi tour berdua. Oh, Chamberlain. Waktu itu Chamberlain karena Matt Cameron lagi tour sama Pearl Jam. Oh iya. Nah, di antara teman-teman gue ini Indonesia ini emang bajigur semua nih. Gak ada yang mau nemenin gue nonton sendiri. Mereka pada mau mabok-mabokan, emang gitu Mas. Emang aja. Gak bener. Nanny Snell tuh band favorit yang Pat Metheny. Oh ya. Oh iya. Itu si Rubin main drum atau main gitar? Hah? Si Siapa? Rubin main drum di situ atau main gitar atau main piano? Dia kan Main semua.
main semua dia. Dia main semua. Jadi ada panel gitu. Ini emang, tapi gue emang salah satu band favorit idola gue juga sih. Nah ini ada panel gitu. Mereka semua jadi di depan gitu berempat. Tiba-tiba Ilan Rubin pokoknya udah main semuanya. Terus tiba-tiba kan jadi belum main drum sama sekali kan. Dia baru main bass, main gitar sambil backing, terus solo bass, terus main gebuk-gebuk dikit. Terus tiba-tiba dia hilang. Tiba-tiba panelnya satu kebuka. Dia tuh main. Oh itu yang siluet itu ya pertamanya ya? Kok? Bukan. Mainnya? Bukan tour yang gitu? Bukan. Dia awalnya tuh panel gitu mas kosong. Kosong. Itu gue itu jauh banget gue nontonnya juga karena gue pasti cari yang lebih murah. Dan murah aja udah mahal. Karena emang gue dapetnya Soundgarden dan Nine Inch Nails juga sih. Itu gue lupa lagunya apa. Ini. Kalau pada denger Nine Inch Nails tuh ada, gue lupa nama lagu. Tas. Yang di With it. Yang bercandain nama Flux Tube. Ya. Ada. Itu lagu itu tas. Itu gue bener-bener baru tas itu nggak tahu gimana kompresnya, nggak tahu apa, pokoknya sampai di gue tuh kayak buar. Gue baru pertama kali nonton konser sampai nangis tuh di situ tuh. Kalau gue maksudnya gue gimana cara kenain gue kayak gitu tuh. Mungkin beda-beda aja sih. Kalau Marco kan tiba-tiba yang Steve Jordan karena emang dia idolanya juga, Steve Jordan salah satunya. Lu intro nakal nangis waktu itu. Apa? Denger intro nakal waktu itu nangis. Rese lo, Cak. Itu basa-basi itu aja tuh. Lu pada tahu Manu Kace gak? Tahu. Siapa tuh ya? Siapa sih? Lu harus lihat dia main di Peter Gabriel. Wah, itu pecah juga sih. Ya sih. Wah, itu gila juga. Peter Gabriel. Band penyanyi favoritnya Rishanda. Itu gila. Oke guys. Satu lagi deh gua nanya nih. Ini penting nih. Waduh, kali les Kak. Enggak. Oke, boleh. Pertanyaan terakhir berarti sebelum lanjut. Ini sangat penting buat dunia pendidikan kita, wes. Nah, menurut lo, ini nggak tahu ya, ini gua melihatnya aja. Kalau di luar negeri, pengajar adalah pengajar, dia bukan pemain, bener nggak? Kalau di sini ngajar juga, pemain juga, akhirnya jadi kayak kebagi dan tidak fokus, bener gak sih? Karena gue berapa kali ngobrol, guru gue namanya ini, gue nggak pernah tahu dia main di mana gitu loh. Berarti kan benar-benar pengajar kan, gitu loh. Dan sangat jarang yang pemain menjadi pengajar di sana, mungkin master class atau bener nggak sih? Nggak bahasanya ya buat kita juga di sini gitu. Emang agak profesi guru sih. Ya guru. Agak susah. Cuman itu adalah skill yang berbeda tuh. Menjadi pengajar dan menjadi performer. Itu skill yang berbeda tuh. Maksudnya ya lu perform atau mungkin lu recording itu udah hal yang berbeda lagi tuh. Lu jadi pengajar tuh ada skill yang kenapa menurut gua yang sekarang mungkin orang banyak banget tahu namanya Mike Johnston. Ya. Itu orang menurut gue pribadi tidak ada spesialis sama sekali buat gue. Gue gak suka. Maksudnya gue bukan sesuatu orang yang gue akan look up tuh untuk kayak gue ngulik A, B, C, D, enggak. Tapi dia punya skill satu. Dan ini dia ngomong ini di kliniknya dia waktu itu sama JP Buffet sama satu lagi tuh drummernya Periphery, siapa namanya? Adalah sama drummer Periphery. Di mereka bertiga dia ngomong, gue gak lebih jago daripada mereka berdua. Gue gak punya bakat main drum dari kecil. Cuman yang gue kulik adalah gimana cara gue menyampaikan kurikulum, menyampaikan sesuatu. Gimana caranya bikin orang jadi suka sama drum. Jadi menarik. Itu menurut gue skill yang berbeda sih. Ya. Ya berarti sah-sah aja kalau seorang drummer, ya gue pengen jadi pengajar aja gitu. Sangat sah. Sangat sah kan gitu loh. Sangat itu, dan itu terjadi di sekolah gue sih mas. Ada. Nah iya. Dia emang cita-cita gue jadi edukator. Dan itu kalau Mas Brian dan Mas Sandy lihat, kalau misalkan misalkan contohnya apa sih Mas Brian? Canopus deh, misalkan Canopus. Oke. Canopus di website Canopus pasti ada tulisannya education.
either edukator atau bandnya atau main sama siapa? Iya kan kayak Benny Grab deh. Benny Grab jatuhnya menurut gue lumayan clinician malah. Clinician. Karena dia utamanya klinik. Itu udah beda lagi karena dia udah punya skill untuk menyampaikan sesuatu, untuk bikin orang ngerti, itu udah beda skill lagi tuh. Nah kalau sini kan pemahamannya kadang gitu, lu kan guru drum, gak mungkin lu main yang gak jago gitu. Ada kadang gitu kan, banyak kan gitu sekarang di sini gitu. Kalau Demas gimana Mas? Menurut lo? Kalau kebetulan di kampus gua memang beberapa pengajarnya memang masih aktif main sih. Head drums department di kampus gua, Ralph Humphrey, dia masih menjadi freelance drummer yang sangat aktif. Ya dulu dia pernah main buat Frank Zappa. Sekarang ini dia masih main buat Oscar, buat ya beberapa award show dan aktif di main big band dan lain-lain. Itu nggak cuma satu, ada beberapa guru gue yang memang masih aktif, tapi ada juga yang beberapa juga yang memang fokus ngajar juga ada gitu. Tapi kayaknya menurut gue emang tergantung orangnya aja sih. Emang ada orang yang punya kemampuan dua-duanya, mainnya bagus banget dan bisa mentranslate itu ke sebuah pelajaran, ke sebuah metode pembelajaran, itu ada. Ada juga yang cuman bisa main, ada juga yang cuman bisa ngajar. Ya gue cukup lucky karena guru-guru gue mainnya juga gila-gila banget sih. Beruntung. Ya mereka mainnya gila-gila banget dan gue kalau gue lebih gampang ngertinya gitu karena ya goalnya tuh jadi lebih kelihatan ketika gurunya memang ya sufficient banget mainnya gitu. Jadi karena kayak gue waktu itu punya guru private, gue sempat ganti guru private gue yang pertama dari sekolah itu memang dia lebih ke musisi session, recording. Emang gila banget ketika kita di kelasnya dia, ngeliat dia gimana recording tuh emang gila, seprecise itu, sepresisi itu mainnya gitu. Tapi pada saat itu memang yang mau gue kejar adalah gue pengen latihan baca, karena itu salah satu kekurangan gue waktu gue di Indonesia, gue nggak lancar baca. Dan gue pindah guru yang emang kerjaannya dia setiap hari main sama big band dengan situasi kalau datang latihan baru dikasih partnya pada saat itu juga, tanpa ngebaca dulu, tanpa ngeraba dulu, semuanya udah langsung bunyi. Itu gue ngeliat dengan dengan mata gue sendiri, dan di situ gue langsung kayak gue harus belajar sama nih orang gitu, dan terbukti gitu kayak kemampuan baca gue ningkatnya jauh banget sih dibanding dulu. Dan dia juga drummer yang masih aktif main di big band juga, dan ngajarnya bagus banget sih. Gitu. Oh lo kok, Marco? Jawabannya bener sih, maksudnya memang Deketan. apa? Deketan. Jawabannya memang bener sih, maksudnya pasti akan ada guru-guru yang memang pemain drum juga, maksudnya masih main musik juga gitu, nggak cuma guru. Cuma memang mungkin kalau gue ngelihatnya, karena jawaban dari Demas sama Enrico udah mencakup menurut gue jadi ngelihatnya dari sisi menyemangati kali ya. Kayak misalnya Mas Hendy nanya, oh guru lu siapa? Ini lo nggak kenal. Oh guru lu siapa? Ini nggak kenal. Oh mungkin berarti memang guru doang gitu. Berarti kan di sini ada sesuatu yang bisa kita ambil hikmahnya, yang adalah kalau memang dunia musik itu jalurnya sangat luas gitu. Nggak perlu melulu lo jadi drummer session, atau nggak perlu melulu lo jadi drummernya band apa, nggak perlu lo jadi apa. Lo menjadi guru yang baik itu juga sangat penting gitu. Malah menurut gua ketika lo bisa menjadi guru yang baik, itu lo akan murid lo pasti banyak banget sih. Karena gua sangat merindukan guru yang memang benar-benar
pintar dalam mengajarkan sesuatu ke anaknya gitu. Karena kan setiap murid pasti beda-beda. Approach-nya pasti, setiap anak pasti beda-beda cara mengertinya, apa yang dia suka, apa yang dia pahami, segala macam gitu. Menurut gue ketika lo bisa mengajar dengan baik dan lo bisa punya metode yang baik, itu duit lo banyak sih. Dan lo bisa lo pasti menjadi sesuatu yang positif banget untuk banyak drummer yang mau belajar sama lo sih. Maksudnya jadinya lo gak perlu takut gitu. Lo jadi guru, kalau lo jadi guru yang bagus, pasti mantep juga. Sama halnya kayak misalnya lo jadi drummer session. Aduh, gue cuma drummer session doang nih, gue gak punya band. Gak apa-apa. Lo nge-band doang nih, ya gak apa-apa juga. Lo guru doang nih, ya gak apa-apa juga. Kayak gitu-gitu sih gue ngeliatnya. Memang di Indonesia masih terlalu mengkerucut itu kan. Kayak lo semua harus jadi sessionist atau lo semua harus punya band gitu. Sedangkan lapangan pekerjaannya sebenarnya banyak yang bisa digunakan gitu kan sebenarnya. Kan. Dan semuanya sama-sama membanggakan menurut gue. Yang diskreditkan itu cuma orang-orang yang nggak ngerti kan sebenarnya kan. Tapi gue ada cerita satu sih mas sebelum tutup. Gue jadi kepikiran temen gue satu yang emang bareng dari sama gue, mulai sama gue, lulus bareng gue. Tapi cita-cita dia satu, jadi drum tech. Oh ya? Wah, itu drum tech di luar sih sangar sih mas. Iya. Tapi masalahnya gini, ini yang sangat gue tidak suka. Iya, jadi dia jadi drum tech dan emang dia sangat mengerti semua perihal teknis tentang drum. Dia sangat ngulik. Itu menurut gue yang mind blowing pas gue tahu, dan gue akhirnya gue kenal juga sih sama dia, jadinya gue kayak, wah ini ada yang benar-benar semangat untuk menjadi drum tech. Karena itu adalah hal yang masih di sebelah matakan banget di Indonesia. Masih di sebelah matakan banget. Dan itu juga di sebelah matakan sama yang menjalankan. Banyak yang menjalankan, mereka mungkin yang menjalankan dan yang tidak menjalankan, maksudnya yang di sekitarnya ya, masih mungkin ngomongnya tukang atau cuman enggak. Mereka tuh harus punya skill lebih juga. Skill mereka harus jauh, sama untuk tahu tentang teknis itu sendiri harus jauh lebih tahu dibanding playernya, karena mungkin playernya nguliknya lebih ke mainnya, bukan ke skrupnya berapa atau apa atau pakai apa. Dan itu gue sangat beda banget. Kalau mau tahu, drum technya Ilan Rubin adalah ownernya drum yang Q Drum Company itu. Oh ya? ownernya kan Ilan Rubin sama si drum technya itu. Itu gua tiba-tiba kepikiran aja sih tadi. Nah, ini sebelum kita mau main PS nih, yang ke PS itu beli dulu lah. Gue punya. Gua keluarin PSP. Ini udah waktunya nih. Gue punya pertanyaan penutup buat masing-masing kalian. Di luar nanti mungkin sebelum nutup banget kalian kasih tips, itu wajib. Nah, jadi setelah yang udah kalian lalui gitu ya, udah keluar negeri, sekolah di sana, terus balik ke sini udah gawe, masing-masing udah settle, udah zona nyaman. Menurut lu pada, lu udah berada di tempat yang seharusnya yang lu pengen belum sih? Ya Marco dengan Bara, dengan produser Demas, dan kalau misalnya emang belum, obsesi apa yang lu pengen wujudin di Indonesia gitu? Untuk diri lu pribadi berarti ya? Yes. Gue dulu kali ya paling cepat. Ya. Kalau menurut gue, posisi gue sekarang jauh melebihi apa yang seharusnya dicita-citakan. Gue impikan sih. Gue nggak pernah punya impian sebesar ini sih kalau di musik, jujur. Wow. Impian di musik. Gue mungkin bukan orang yang punya impian di musik yang sangat muluk kali ya. Impian di musik gue cuma satu. Gue bisa tetap hidup, berkarir di dunia musik, apapun itu. Gue nggak punya Bara, nggak apa-apa. Gue nggak bisa nge-produce, nggak apa-apa. Asal gue bisa tetap hidup di musik. Tujuan gue soalnya, impian gue dari dulu lebih ke gue bisa punya keluarga yang manis dan enteng aja gitu, fun. Soalnya dari dulu gue ngeliatnya ya berkeluarga pasti susah lah, maksudnya lo tau lah yang udah menghadapi. Cuma tahu kan lu tahu kan?
Oh iya. Gua malu tahu banget sih. Demas kali itu. Tapi ketika dari dulu gue kayak ngelihat memang keluarga, nggak usah keluarga besar atau apa gimana, cuma keluarga lo kecil, lo bisa menikmati hidup santai gitu, nggak usah pakai hal-hal yang extraordinary. Itu buat gue nikmat sih. Jadi sampai sekarang apa yang gue capai sekarang nggak ada habis-habisnya. Gue heran dan bersyukur gue bisa sampai sini sih. Dan gue pasti akan terus berjuang untuk, maksudnya ya, untuk memperbaiki lagi, mempelajari dari yang kesalahan gue, dari apa yang gue belajar dari Enrico, dari Demas, dari segala macam, dari semuanya gitu, maksudnya karena nggak akan ada habisnya dan nggak akan ada ujungnya gitu. Gue nggak pernah punya impian, gue harus bermain di luar negeri, gue harus punya AMI. Nggak kelihatan. Oh iya. Ntar dulu dong. Itu harus gue pamerin. Maksudnya itu selalu membahagiakan gitu. Tapi itu bukan jadi tujuan utama gue sih. Gue nggak pernah. Kalau ditanya, gue nggak pernah punya impian yang muluk-muluk sih mas di musik mas. Asli deh. Yeah. Gue pengen jadi produser gitu. Tapi kalau itu pun diambil gitu, gue nggak akan yang gimana-gimana, dan akhirnya yang pasti gue pengen terus berkarya di dunia musik aja gitu, dengan apa yang gue bisa dan apa yang bisa gue offer ke orang gitu. Nice. Keren. Oh. Siapa nih? Gua deh. Enrico. Demas. Gue. Hendrik. Ya udah. Siapa? Serah. Dem lu Dem. Ngelek Gue. tadi. Kalau gue jujur-jujuran aja sih, belum sih kalau gue. Gue ngerasa gimana ngomongnya? Gue ngerasa bukannya GR, tapi gue bersyukur dengan apa yang Tuhan udah taruh di diri gue, dan gue sampai sekarang masih belum bisa memanfaatkan itu secara maksimal sih kalau buat gue. Gue belum bisa memaksimalkan apa yang Tuhan udah kasih buat gue. Jadi ya gue sih masih mencari apa lagi yang bisa gue lakukan untuk memaksimalkan anugerah yang gue udah dapat. Kalau gue lebih ke situnya aja sih. Mantap. Ini ada air panas lagi nih. Dari Eca kayaknya nih. Bukan. Lagi masak apa, Ca? Masak air. Iya, udah mendidih tuh air. Nah, kalau gua apa ya, sebenarnya somehow kalau gue mungkin bilangnya udah belum. Cita-cita gue tetap sangat berbanding terbalik sama Marco. Di dunia musik ya. Cita-cita gue jadi kayak Mas Hendy sama Mas Brian sih. Gue punya band, gue ngeband di band itu, udah itu punya gue bandnya. Tapi ya itu cita-cita gue sih, dan somehow sekarang akhirnya gue pelan-pelan menjalani itu dengan band baru gue yang baru sekali manggung habis corona. Sabar ya. Ini udah rilis baru manggung sekali corona. Bingung ya mau ngapain. Sabar. Cuman gue sangat bersyukur dan gue sangat enjoy proses itu. Gua gedebak-gedebuk di rumah sendiri dengan minjem alat teman-teman, bantuan teman-teman. Maksudnya kayak gue sangat enjoy itu, dan itu salah satu cita-cita gue dari dulu. Memang Marco dengan salah satu orang yang gue selalu discuss dan menurut lu gimana? Menurut dia sangat setuju untuk gue ngeband, dan mungkin itu goal gue dari kecil kali ya. Maksudnya gue ngeband rock mulu, maksudnya band-band kayak gitu. Gue sama yang somehow yang gue bilang udah tapi belum, itu karena gue baru juga mulai. Kayak belum kerasa capeknya gitu loh, belum kerasa beratnya, mungkin belum kerasa berantem-berantemnya, mungkin kalian lebih tahu. Tapi gue somehow jatuhnya juga kayak Marco, gue kaget gue bisa produce, mungkin belum jauh sama sekali, tapi ini jauh dari apa yang
gue bayangkan juga gue bisa sampai sejauh ini di sisi producing ya. Gue bisa sampai sejauh ini tapi gue padahal berasaskan nekat doang. Gue nggak tahu engineering, gue nggak tahu note, gue tahu C, D, E, F, G tahu, cuman gue nggak ngerti genjreng apa. Gue cuman kayak ya udah, Demas tahu banget, gue sering banget cerita ke Demas kayak nggak enak pindahin, nggak enak. Cuman gue dengan kenekatan gue kok bisa sampai sejauh ini ya. Maksudnya di luar gue juga sangat sadar kalau eager gue untuk mempelajari suatu hal tuh eager gue tinggi banget untuk kayak pengen tahu gimana sih. Cuman gue nekat jatuhnya, jadi gue bisa bilang gue udah belum kali ya kalau di dunia musik. Gitu sih. Tapi gue terus terang kaget kok lihat denger band lo, single lo. Weh, pada dengerin ya, Martial Strikehold. Martial. Oko Martial. Pemain MU tuh. Tim favoritnya Eca. Anthony Martial. Jadi kapan main basket kita? Weh, kapten. Badminton aja udah. Badminton aja. Bisa 3-3. Enggak. Bisa 3-3. Oke guys, aja Mas. Terakhir paling kasih tips lah buat teman-teman yang emang mungkin punya cita-cita buat sekolah di luar atau lagi pengen berpikir melanjutkan jenjang pendidikan musik atau drum yang lebih jauh lagi gitu. Gue deh. Ada banyak hal yang patut dipertimbangkan sebelum kalian memutuskan gue mau kuliah. Pertama mungkin ya sebetulnya finansial sih. Kalau misalkan secara finansial kalian nggak ada merasa nggak berat, ya berangkat aja. Tapi kalau misalkan ya itu sesuatu yang sangat harus dipertimbangkan, ya pertimbangin lagi tuh kira-kira. Ya mungkin dari pengalaman kita di sini kalian udah bisa ngeraba sedikit banyak kira-kira apa aja yang bakal didapat di sana. Mungkin ya tahu sendiri kalau misalkan materi pembelajaran mungkin bisa didapetin di mana aja, di YouTube bisa, di berbagai sekolah di Indonesia juga bisa. Masterclass for set of drumming juga bisa, Dem. Masterclass ya, boleh. Bagus ya, itu tuh, juga bagus bisa. Iya, namun memang environment-nya saja yang memang mahal harganya sebetulnya, karena ya itu bukan sesuatu yang bisa dibayar, tapi ya itu pengalaman yang emang harus dilewatin secara natural, harus you live with it gitu. Emang nggak bisa dibayar pakai uang. Ya setelah itu kalian bisa memutuskan, ya udah, itu pengalamannya akan kalian dapatkan. Tapi kalau misalkan merasa nggak worth it, nggak ada masalah juga nggak kuliah di luar, karena banyak sekali musisi-musisi yang not even kuliah musik tapi hasilnya luar biasa banget. Gue main sama beberapa orang yang nggak pernah kuliah musik dan justru mereka bisa jadi salah satu panutan banyak orang gitu. Gitu sih. Yes. Sebagai yang dituakan, Enrico. Apa ya, gue masih mikir. Sarannya mengenai sekolah di luar ya? Tipsnya ya? Enggak, buat mereka yang mau atau kepikiran, apa saran lu gitu. Yang kepikiran untuk sekolah di luar berarti ya? Ya. Nggak perlu juga nggak apa-apa kok. Beneran, nggak perlu amat. Beneran, nggak perlu amat. Kalau kata Marco nggak perlu, tapi kalau gue persis kayak Demas sih. Kalau secara teknis ya, lu pikirin dulu finansialnya. Jikalau, maksud gue lu orang tua lu atau siapapun yang akan bayarin lu atau even diri lu sendiri, ya udah gunain dengan sebaik mungkin. Cuman misalkan kalau emang itu bukan kayak kalau emang akan nyusahin ke depannya, ya dipikir-pikir lagi tuh. Karena gue selalu berpegangan
kalau emang diri lu mau pasti ada jalannya. Jadi nggak harus cuma satu cara, pasti ada banyak cara. Mungkin misalkan itu cara itu bukan yang utama, mungkin adalah sekolah keluar, mungkin lu bisa cari cara nih, lu YouTube atau kayak dari tempat tinggal lu masih bisa sambil kerja atau apa, lu nggak, ya apapun deh lu email guru-guru drum di sana, kayak lu cari, kan bisa tuh sebenarnya, lu email, terus lu one on one, kayak melalui kayak kita sekarang misalkan corona pada ngajar online, sebenarnya itu udah dilakuin guru-guru di Amerika untuk kayak ngajar ke seluruh dunia. Ya. Kalau paling sering lihat tuh, paling gampang tuh ya Thomas Pagen deh, tiba-tiba buka kelas online kan sering banget. Itu baru satu. Itu banyak banget, even Chris Coleman atau siapa pasti banyak. Lu email aja sebenarnya. Mereka manusia juga kan. Itu ya salah satu cara. Gue balik lagi kalau ya sarannya kalau kalian mau lu pikirin ke diri sendiri, tanya sendiri lu eager lu segede apa untuk ke goal lu. Itu salah satu opsi adalah sekolah keluar. Cuman pasti ada opsi lain untuk lu nyampe di goal lu, kalau menurut gue gitu. Sebenarnya yang diomongin sama Enrico Mandemas udah mencakup semua sih. Maksudnya ketika lu memikirkan lu pengen kesana gitu, ya jangan setengah-setengah karena itu pengorbanannya pasti kan besar kan. Dari segi finansial apalagi itu besar banget. Dari segi yang lain-lainnya gitu, lu harus meninggalkan semua keluarga segala macem lah, lu harus meninggalkan kehidupan lu untuk lu benar-benar dedikasi ke situ gitu. Dan ketika lu di sana nggak setengah-setengah kan pasti akan merugikan diri lu sendiri kan, nggak akan ada yang dirugikan selain diri lu sendiri. Cuma buat apa gitu kalau memang lu tidak segitunya gitu. Dan yang pasti untuk put in perspektif kali ya gue, maksudnya supaya nggak mendiscourage mereka yang pengen tapi tidak bisa. Sebenarnya lo kesana tuh perlu nggak perlu. Pasti kalau kesana, kalau lo kesana, lo belajar di sana, kayak yang tadi kita udah ngobrol dari tadi segala macam pola pikir yang gue nggak akan bisa dapetin di sini gitu. Itu memang bener. Cuma bukan berarti lo tidak bisa belajar dan lo tidak bisa mencari tahu kan. Dan yang pasti, menurut gue ketika lo belajar di sana dan lo belajar sendiri di sini, bedanya satu. Kalau misalnya nih lo orang yang sangat 500% di drum nih, lo pengen banget gitu, atau di musik lah, di gitar atau dimanapun gitu, lo pengen banget sekolah di luar karena lo menurut lo itu salah satu jalan yang baik gitu untuk lo, tapi lo nggak bisa, itu berat banget. Jangan mengecilkan hati, jangan stres, nggak apa-apa. Karena buat gua, lo belajar sendiri ketika lo on fire banget. Apa yang lo pengen capai pasti akan tercapai kok. Kalau memang lo bener-bener semangat gitu, pasti tercapai. Perbedaannya adalah mungkin ketika lo belajar sendiri, lo butuh waktu 5 tahun. Karena lo ketemu trial and error lebih banyak dibandingkan ketika lo keluar di sana dan lo mendapat bimbingan daily basis, lo mendapat bimbingan dari guru-guru yang memang sudah melewati itu semua dan tahu gimana cara ngasih tahu ke lo. Perbandingannya cuma itu doang. Dan ketika lo melihat perbandingannya adalah waktu gitu, nggak perlu takut kok untuk ketinggalan sama yang lain gitu. Jangan pernah membandingkan diri lo sama yang orang lain. Bandingin diri lo sama diri lo sendiri yang sebelumnya. Karena ketika lo membandingkan, oke, misalnya, aduh tapi kalau misalnya gue belajar sendiri, gue 5 tahun baru bisa, gue udah ketinggalan sama yang lain. Nggak ada ketinggalan sama sekali gitu. Ketika lo memikirkan hal-hal itu gitu. Karena buat gue, perlombaan lo adalah dengan diri lo sendiri yang kemarin. Ketika lo kemarin cuma bisa paradiddle di tempo 120, besok lo bisa di tempo 121, itu udah sesuatu yang baik. Mungkin teman lo bisa di 130, tapi nggak apa-apa. Yang penting lo tahu, lo selalu bergerak ke depan gitu. Dan ketika lo tidak bisa sekolah di luar, atau lo bisa sekolah di luar, lo manfaatkan dengan baik, dan selalu ingat kalau semuanya itu tidak ada baik, tidak ada buruk. Jadi nggak perlu merasa berat hati ketika lo nggak bisa keluar gitu. Karena
nggak ada yang negatif kok kalau misalnya memang akhirnya lo tidak bisa sekolah keluar. Gua pun misalnya tidak bisa sekolah keluar gitu, sedih bentar, ya udah nggak apa-apa. Tapi karena gua benar-benar serius mau di musik, pasti ada jalannya kok ketika lo memang benar-benar mau belajar. Yang penting lo semangat aja terus, udah semangat aja, semangat. Udah jangan pedulin orang lain. Lo lihat aja diri lo sendiri. Kalau lo mengalami kemunduran, lo harus malu. Tapi kalau lo maju, mau sepelan apapun itu, maju aja terus. Mau lo sekolah di luar, mau di sini mah, tetap fight aja yang penting. Yes. Dan Nice. up. Yuk main PS yuk. Cak, closing Cak, mumpung ada lu. Mumpung ada Eca nih. Ya, pokoknya thank you Marco, Enrico, Demas. Cak, thank you. Mas Thank Brian. you, Mas thank Andy. you semuanya. Thank you ya. Berbagi pengalaman. Apa namanya, itu pengalaman kan kalian dapat bertahun-tahun, tapi kita bisa dengar dalam hitungan beberapa jam, itu pastinya sebuah sukacita lah buat kita. So semua teman-teman yang dengar, yang nonton di YouTube, semoga bisa belajar sesuatu. Dan mungkin yang aku bisa simpulkan adalah musik tuh bicara kehidupan gitu ya. Jadi dari tadi yang kita bahas tuh musik nggak cuma musik gitu. In this case of drumming nggak cuma chops atau rudiment gitu, tapi lebih dari itu soal hati, soal pola pandang kita ke musik gitu. Jadi ya semoga teman-teman juga bisa memaknai musik dengan benar gitu. Jadi Ya, betul. itu nggak saling banding-bandingin, fokus sama kemajuan diri sendiri gitu. Dan ya hopefully kalian juga bisa tahu cita-citanya mau ngapain gitu kan. Aku percaya Tuhan akan dengar doa-doa orang tuh yang spesifik gitu. Cita-citanya mau dibawa kemana sih? Jadi anak band atau jadi session atau jadi produser, itu semua tuh kita harus pikirin dari sekarang. Ya sambil menuju ke situ ya nikmatin aja lah perjalanan bermusik yang menyenangkan. Kita semua di sini juga masih terus belajar dan terus berkembang. Yes. Mantap. Drum God. Oh, Marco, Enrico, Demas, thank you very much. Marco, Enrico, Demas. Siap. terima Makasih banyak kasih. ya. Time. Terima kasih Mantap, banyak. keren. Pada main Siap, PUBG thank you, dong. Aduh, Mas PUBG lagi. Apex saya Mas Apex. Aduh, anaknya Mas Brian aja mainnya Fortnite, Mas. Susah main Halo. beneran. Udah download tapi Apex, Mas. Udah ada gua Apex. Emang kerjaannya mati doang, Mas. Rame-rame aja yang penting. Itu dia. Nggak pernah menang, mati doang. Tapi rame-rame aja. Anak gua kalau liat gua main, papa bisa main gak sih? Asli waktu kita ke rumah tuh, Dem. Kalau mau lihat gamenya nanti nonton live streaming gue. Gila. Gue live streaming nggak main drum tapi main game sekarang. Asik. Apaan Dem? Itu terlalu banyak kata kasar, Dem. Main apa Dem? Iya, jangan deh. Jangan deh. Main Apex, main Dead by Daylight tuh, main Rico juga, sama Kunto Aji dan lain-lain. Ah, itu mah game pentak umpet doang ke atas. Pokoknya gue live streaming di Twitch, kalau pada mau nonton. Kalian Kenapa promo gini sih? loh, ini kan emang buat teman-teman. Oh iya. Sehat ya. Sehat-sehat semua. Ya, Sehat semua ya, thank you ya. Semoga. Ah, Dah. Bye. dah. salam keluarga. Siap Mas, thank you Mas. Si- Dah.